Gadis ini baru saja berbalik, terkejut menemukan teman-teman sekelasnya sepertinya membeku di tempat dan dia jelas berada di koridor, tetapi saat membuka mata, dia sudah berpindah ke ruang kelas. Selain itu, tanpa disadarinya, lembar ujiannya sudah terisi penuh jawaban, dan Eun dan Oh adalah seorang putri yang lahir dengan sendok emas. Dia dengan sombongnya berpikir bahwa kemanapun dia pergi, dia tetaplah tokoh utama, sampai suatu hari dia menemukan hal aneh. Di sekolah menengah yang dan Oh hadiri, ada 3 pria tampan yang dikejar-kejar oleh para gadis. Setiap kali 3 orang itu muncul, baik pria maupun gadis, mereka semua berkumpul di koridor. Gadis Durira yang sedang membawa barang berat tersandung oleh seorang siswa yang berlari menemui seorang pria tampan dan terjatuh ke depan. Langkahnya tiba-tiba goyah. Seluruh tubuhnya jatuh ke arah Namju yang berdiri di tengah, dan dia tidak sengaja menciumnya. Durira dimarahi oleh Namju beberapa kali, dan Oh yang berdiri di sampingnya maju untuk menghentikan pria itu dari terus menindas temannya. Setelah berbicara, dia mengabaikan Namju dan berjalan lurus ke depan. Dia belum melangkah beberapa langkah ketika suara gemerisik terdengar di sekitarnya. Dia terkejut berbalik, teman-teman sekelasnya di koridor sepertinya membeku di tempat. Ketika suara gemerisik lain terdengar, dan Oh baru saja membuka mata dan sudah duduk di ruang kelas mengikuti ujian. Di buku-bukunya penuh dengan catatan, dia bahkan tidak ingat kapan dia menulis catatan-catatan ini. Saat lembar ujian dibagikan kepadanya, dan Oh menyadari kejanggalan, waktu ujian yang tertulis di papan tulis justru terbalik. Yang lebih membuatnya panik adalah sebelum dia sempat memegang pulpen, ujian sudah berakhir dengan ajaib. Lembar ujian di depannya sudah terisi penuh tulisan. Hal ini membuatnya mengira ini adalah efek samping dari amnesia setelah menjalani operasi jantung. Hal ini membuatnya panik dan buru-buru pergi menemui dokter yang merawatnya untuk konsultasi pasca operasi. Jantung dan Oh selalu tidak baik dan dia telah menjalani perawatan untuk waktu yang lama. Dia menjelaskan bahwa dia mendengar suara gemerisik dan bahkan bisa berpindah tempat secara instan. Dokter berpendapat itu karena dia kurang tidur, ditambah dengan tinnitus dan halusinasi akibat tekanan yang terlalu besar. Keesokan harinya, dan Oh pergi ke sekolah. Bersamaan dengan suara gemerisik yang terdengar, dia beralih ke mode lembut, berlari ke arah tunangannya, Baekhyun. Dan Oh benar-benar menyukai Baekhyun, tetapi pria itu menunjukkan ketidaksabaran padanya. Pertunangan ini diatur oleh ayah Baekhyun. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang mengincar kekuatan keluarga dan Oh memaksa putranya untuk menyenangkan dan Oh. Baekhyun marah tetapi tidak berani berbicara, melampiaskan semua kekesalannya pada dan Oh, dan sikapnya padanya penuh dengan ketidakpedulian. Setelah Baekhyun pergi, dan Oh yang merasa sedih baru kembali ke kondisi normal. Dia berteriak, itu semua karena dia terlalu baik pada Baekhyun, memanjakannya sampai menjadi buruk. Dan Oh terkejut dengan dirinya sendiri seperti itu, dia bahkan meluapkan ketidakpuasannya pada punggung Baekhyun. Dan Oh bercerita kepada temannya tentang hal-hal aneh yang terjadi padanya belakangan ini, tetapi belum selesai berbicara. Bersamaan dengan suara swoosh, dia sudah berganti pakaian olahraga, dan sedetik kemudian, dia sudah duduk di ruang kelas, memegang selebaran dukungan untuk Baekhyun di tangannya. Hal-hal aneh sering terjadi, dia jelas sedang makan di kantin, hanya dalam beberapa menit singkat, pakaiannya dan hidangan di depannya sudah berubah 2 kali. Dan Oh merasa waktunya berlalu dengan cepat, seringkali hanya dalam sekejap mata sudah berlalu beberapa jam atau beberapa hari. Tapi dia sama sekali tidak memiliki ingatan tentang waktu ini. Untuk mengklarifikasi sumber suara dan kebenaran tentang perpindahan instan, dan Oh pergi ke perpustakaan sekolah untuk mencari petunjuk. Dia sudah membalik tidak sedikit buku, dia lelah dan meregangkan tubuh. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah buku bergetar di rak buku. Dia penasaran mengambil komik yang berjudul Rahasia. Dia membalik-balik komik, dalam sekejap, banyak adegan yang belum pernah dialaminya melintas di benak dan Oh. Dan Oh mundur ketakutan, hampir tersandung buku yang ada di lantai. Untungnya Baekhyun yang lewat berhasil menahannya. Baekhyun salah mengira bahwa dia mengikutinya ke perpustakaan, dia mencengkram lengannya dan menyuruhnya berhenti sampai di sini. Dia sudah terlalu akrab dengan ucapan ini, persis seperti yang baru saja dia lihat di komik. Dan Oh yang masih panik buru-buru meninggalkan perpustakaan, pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dengan air dingin. Di sebelahnya terdengar suara minta tolong dari Juda. Juda terkunci di dalam kamar mandi, seluruh tubuhnya basah kuyup. Dan Oh mengeluarkan handuk basah di tangannya untuk menyeka Juda. Dan Oh merasa bingung lagi. Ini sama sekali bukan niatnya. Dan Oh mulai mempertimbangkannya dengan hati-hati. Sepertinya setelah mendengar suara swoosh, tindakannya tidak akan terkendali. Dan Oh tidak bisa memikirkan petunjuk apapun. Dia pergi ke kantin untuk makan. Dan Oh ingat bahwa dia baru saja melihat Juda dipermalukan di kantin di komik Rahasia. Dia berpikir bahwa mungkin dia memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Dia ingin membantu Juda menghindari nasib buruk. Juda diincar oleh gadis-gadis jahat. Dia membawa nampan makanan pergi. Gadis-gadis itu sengaja ingin membuatnya tersandung. Dan Oh sudah menduganya sebelumnya.
dia jatuh ke tanah menggantikan Juda. Siapa sangka para gadis itu tidak melepaskan Juda. Keduanya jatuh ke tanah, seragam mereka penuh dengan makanan. Teman-teman sekelasnya mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto adegan yang memalukan dari kedua orang itu. Namju tetap muncul, menghentikan drama ini. Pengalaman ini membuat Dan Oh yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Selama pelajaran, dia berbohong bahwa hatinya tidak nyaman, ingin pergi ke ruang kesehatan. Sebenarnya dia pergi ke koridor, mencoba menggunakan kemampuan melihat masa depan. Guru berhasil ditipu, dia meminta Baekhyun sebagai teman sekelas untuk mengantarnya ke ruang kesehatan. Baekhyun baru saja keluar, melihat Dan Oh terlihat sangat lincah, lalu mengucapkan kata-kata jahat padanya. Dan Oh marah ingin maju untuk beradu argumen, tetapi kakinya seperti dilumuri timah sehingga tidak bisa bergerak. Dia terlihat sangat menyedihkan, mendengar Baekhyun mengatakan bahwa dia pasti tidak akan menyukai Dan Oh. Setelah Baekhyun pergi, Dan Oh keluar dan menghentak-hentakkan kakinya. Kenapa saat itu dia tidak membalas, hanya bisa berdiri di tempat dengan wajah sedih. Dan Oh semakin memikirkannya, semakin kesal. Saat ini, dia melihat sebuah lubang hitam muncul di langit, dan pria Jimmy Che yang berdiri di bawah sepertinya juga melihat lubang hitam ini. Dan Oh segera menemui Jimmy Che yang sedang bekerja di kantin sekolah dan melihat buku komik rahasia di atas meja Jimmy Che. Dia membuka komik dan membacanya, dan adegan-adegan di dalamnya persis seperti pengalamannya. Dia berharap Jimmy Che bisa memberinya jawaban. Jimmy Che merasa sangat terganggu, tetapi di bawah desakan Dan Oh, dia perlahan-lahan menceritakan kebenarannya. Dia memberitahu Dan Oh, semua orang di sini adalah karakter dalam komik rahasia. Suara gemerisik yang Dan Oh dengar adalah suara membalik halaman komik, dan perpindahan instan adalah akibat dari membalik halaman. Cerita memasuki situasi berikutnya. Di dunia ini, selain orang-orang yang telah menyadari kesadaran diri seperti Dan Oh, semua orang akan kehilangan ingatan setelah situasi berubah. Jimmy Che, agar Dan Oh lebih percaya pada kata-katanya, membawa Dan Oh ke jembatan penyeberangan dan melempar ponselnya. Tetapi ketika situasi baru saja berubah, ponselnya kembali ke tangan Dan Oh dengan utuh. Melihat kenyataan seperti itu, kali ini Dan Oh percaya pada kata-katanya. Dia sulit menerima kenyataan bahwa dia adalah karakter fiksi di dunia komik. Sejak mengetahui kebenaran, Dan Oh mulai membayangkan dirinya sebagai tokoh utama wanita dalam komik, dan bersiap untuk menikmati perhatian semua orang di bawah sorotan tokoh utama. Siapa sangka semuanya benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Saat istirahat, Yuda membawa barang berat melewati depannya, Dan Oh berinisiatif maju untuk membantu, dicegat oleh beberapa siswa nakal. Bersamaan dengan suara membalik halaman, Dan Oh menyadari bahwa ini adalah masalah utama. Para pria mengejek Yuda sebagai kaji, dan bahkan memintanya menjadi pelayan mereka. Namju muncul tepat waktu, Dan Oh sudah memiliki jawaban di hatinya. Sepertinya Namju adalah tokoh utama pria yang datang untuk menyelamatkannya. Melihat Namju berjalan mendekat, Dan Oh awalnya ingin maju, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Hanya bisa berdiri di tempat melihat Namju menarik Yuda pergi, lalu mengumumkan kepada semua orang bahwa Yuda adalah pelayan pribadinya. Tidak ada yang diizinkan untuk memerintahnya. Pada saat ini, Dan Oh baru menyadari, dia sama sekali bukan tokoh utama wanita. Namju adalah tokoh utama pria, oleh karena itu, dia dipanggil Namju, yang berarti Yuda adalah tokoh utama wanita. Dia dengan marah berlari ke tempat Jimmy Che untuk melihat buku rahasia. Baru saat itu dia menemukan bahwa dia hanyalah karakter pendukung kecil di sudut kanan bawah dari bagian perkenalan karakter. Dan Oh merasa putus asa, menghela napas tentang kehidupan karakter pendukungnya yang tragis, menunjuk ke langit dan memaki-maki penulis. Baru saja selesai memaki, dia sudah dipindahkan ke ruang seni sekolah. Di sini, kemanapun Yuda pergi, dia selalu membawa cahaya tokoh utama wanita. Dan Oh ingin mendapatkan sedikit cahaya tokoh utama. Dia sengaja duduk bersama Yuda. Cahaya itu seolah-olah mengenali pemiliknya, menyusutkan area, dan hanya menyinari Yuda sendirian. Dan Oh memutuskan untuk mendorong Yuda, ingin merebut cahaya Yuda. Siapa sangka cahaya itu seperti bayangan, mengikuti Yuda dengan erat. Angin bertiup, rambut Yuda tertiup, dia mengikat rambut ekor kuda dengan sempurna, menarik perhatian Namju. Guru tiba-tiba memanggil nama, meminta Dan Oh naik ke panggung untuk menjadi model. Ketika dia naik ke panggung, dia tidak sengaja menjatuhkan pulpen Namju. Tokoh utama pria dan wanita juga membungkuk untuk mengambil pulpen itu. Dan Oh menjadi alat murni untuk mempromosikan perkembangan tokoh utama pria dan wanita. Dan Oh duduk di kursi menjadi model, tetapi mata semua orang tertarik pada Yuda di bawah goresan pulpen Namju. Dan Oh menjadi objek yang diabaikan. Dia dengan marah berdiri, tidak sengaja memecahkan patung. Mata semua orang kembali terfokus padanya, agar semua orang memperhatikannya. Dia memutuskan untuk dengan sengaja memecahkan patung lain. Detik berikutnya, suara itu terdengar lagi, dan Oh kembali duduk di kursi model dengan normal. Patung di sampingnya juga berdiri utuh. Hal ini membuat Dan Oh merasa sangat bingung. Mengapa patung itu kembali ke keadaan semula?
Hal yang membingungkan dan Oh tidak hanya itu. Dia memperhatikan bahwa kursi dan buku kembali melayang di udara. Dia bertanya kepada Jin Miche tentang penyebabnya. Jin Miche menjelaskan, meskipun dan Oh sudah memiliki kesadaran diri, dia tidak bisa lepas dari situasi yang telah ditetapkan dalam komik. Begitu situasi keluar dari pengaturan, itu akan secara otomatis diatur kembali. Misalnya dan Oh dalam kesadaran diri memecahkan patung. Tetapi dalam komik tidak ada alur cerita ini. Dalam adegan selanjutnya, patung akan kembali ke keadaan semula. Selain itu, peran dan Oh adalah untuk mempromosikan alur cerita tokoh utama pria dan wanita. Oleh karena itu, dia akan muncul secara tidak terduga ketika Juda membutuhkan bantuan. Mengabaikan kata-kata sarkastis yang dingin dari Baek Kyung, dia akan menunjukkan ekspresi menyedihkan tanpa perlawanan sedikitpun. Semua ini adalah arah alur cerita dan karakter dan Oh yang telah ditetapkan oleh penulis. Sedangkan bagian yang tidak digambar oleh penulis akan melayang di udara. Satu bagian penjelasan membuat dan Oh merasakan keputusasaan ketika takdirnya dikendalikan oleh orang lain. Dia mulai memiliki ide untuk keluar dari pengaturan komik dan bertindak sesuai dengan itu. Selama pelajaran musik, dia bergoyang sendiri. Dia tidak berdaya melawan penulis. Dia kembali duduk dengan patuh dan bernyanyi. Selanjutnya, dia membaca komik selama pelajaran. Menunggu adegan dia muncul, semua komik di atas meja sudah menghilang. Dia kembali berdiri untuk membaca teks sesuai dengan alur cerita. Baru saja selesai dengan cerita sebelumnya, dia kembali berjalan di jalan menuju sekolah. Di tangannya memegang sekotak susu stroberi. Tidak disangka, dia memberikan susu itu kepada Juda di sampingnya. Meskipun di dalam hatinya sangat tidak rela, dia tetap harus menyerahkan kotak susu itu. Beberapa hari kemudian, dan Oh benar-benar putus asa. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk berjuang, dia selalu ditarik kembali ke situasi dan karakter yang telah ditetapkan dengan kejam. Keesokan harinya, di benak dan Oh terlintas apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia jatuh dari tangga untuk menyelamatkan Juda dan dibawa ke rumah sakit oleh Baek Kyung. Jin Miche tahu tentang ini dan memberitahunya, ini bukan apa yang dia sebut meramal masa depan, itu hanya naskah adegan yang digambar oleh penulis komik. Dan Oh tidak percaya, dia pergi ke perpustakaan untuk mencari materi terkait. Dia meminjam setumpuk buku yang tinggi, dan ketika dia berjalan, beberapa buku jatuh. Seorang pria baik hati datang, membantunya mengambil buku. Dan Oh memperhatikan bahwa di tangan pria itu ada bekas luka. Dan Oh tidak terlalu memikirkannya, jika dia sudah meramalkan masa depan, maka dia akan mengubah situasi di mana dia terluka. Dan Oh bersiap sepenuhnya, mengganti helm dan mengenakan pelindung lutut untuk berjaga-jaga jika dia jatuh dan terluka. Tetapi perkembangan alur cerita tidak bisa dia putuskan. Suara Swoosh terdengar, dan Oh memasuki alur cerita, berdiri di tangga. Teman-teman di sampingnya menjelek-jelekan Juda. Juda adalah siswa miskin yang pindah sekolah berkat beasiswa. Siswa-siswa kaya dan berkuasa di sekolah semua mencari cara untuk mempersulitnya. Dan Oh mendengar temannya berbicara, dia menyadari bahaya yang akan datang. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia membeku di tangga, tidak bisa bergerak. Ketika dia terkejut, seorang pria perlahan-lahan turun dari tangga. Ketika dia melangkah lebih dekat, dan Oh tidak hanya merasakan detak jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi seluruh tubuhnya juga bisa bergerak bebas. Dia terkejut mengikuti pria itu. Tepat pada saat ini, orang yang berdiri di posisi tangga di atas adalah Juda, yang didorong oleh teman baik dan Oh. Kebetulan dia menabrak dan Oh. Ketika dan Oh akan jatuh dari tangga, pria yang berjalan di depan secara kebetulan menjadi tumpuan untuk dan Oh. Oleh karena itu, dan Oh tidak terluka dan harus dibawa ke ruang gawat darurat seperti yang telah ditentukan, tetapi jatuh ke tanah, kepalanya berada di atas lengan pria itu. Dan Oh ingin melihat dengan jelas wajah lawan bicaranya, tetapi dia pingsan. Ketika dia bangun dari ruang kesehatan, dia mulai mencari pria yang bisa mengubah takdirnya. Dia samar-samar mengingat perasaan dari punggung orang itu. Dia memulai perjalanan penyelidikan untuk mencari orang dengan punggung yang sama. Pertama, dan Oh diam-diam mengintip teman laki-laki yang sedang berganti pakaian. Setelah tidak ada hasil, dia kembali memikirkan cara bodoh untuk menempelkan punggungnya ke punggung anak laki-laki untuk mencari perasaan itu. Sehingga tidak ada punggung teman laki-laki di sekolah yang luput, sibuk berkeliling tetapi tetap tidak mendapatkan apa-apa. Dia tiba-tiba mendapat ide, jika serangan proaktif tidak berhasil, maka dia akan membiarkan pihak lain datang mencarinya. Jadi dia yang lemah dan sakit-sakitan untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam kegiatan olahraga kelas. Tepat ketika dia akan terkena bola, anak laki-laki itu benar-benar muncul untuk menyelamatkannya. Dia bahkan belum sempat melihat wajah anak laki-laki itu dengan jelas, dia sudah berpindah ke tempat lain, bertanggung jawab untuk memberikan benih ke tangan Juda. Kali ini, dan Oh mengingat sebuah detail, dia memperhatikan bahwa di telapak tangan anak laki-laki itu ada bekas luka, dan anak laki-laki yang membantunya mengambil buku sebelumnya, juga memiliki luka yang sama. Dan Oh buru-buru pergi ke perpustakaan, melihat melalui jendela, dia melihat anak laki-laki itu di taman bunga, dia buru-buru berlari, sayang anak laki-laki itu sudah tidak ada di sana. Dia memperhatikan payung di tempat yang tinggi, dia ingin menggapainya,
tetapi sayangnya tingginya tidak cukup. Pria itu datang dan berdiri di belakangnya, membantunya mengambil payung itu, bersamaan dengan detak jantung yang berdetak lebih cepat, dan Oh yakin bahwa orang yang berdiri di belakangnya adalah pria yang dia cari. Pria itu berbalik dan pergi, dan Oh berlari mengejar. Kali ini dia lebih pintar. Untuk menghindari perpindahan instan pada saat bertemu, dia sengaja menggunakan payung sebagai pelindung. Dia benar-benar bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, dan Oh bahkan belum sempat membuka mulut untuk berbicara, dia sudah dipindahkan ke ranjang rumah sakit. Dia dengan sedih menyembunyikan wajahnya di balik selimut dan menangis. Duhua datang untuk mengantar barang untuk kakaknya, kebetulan bertemu dan Oh dengan wajah penuh kekecewaan di koridor rumah sakit, dan kakak laki-lakinya adalah dokter yang merawat dan Oh, keduanya pergi ke kursi panjang di luar untuk bermain. Duhua menyebutkan masalah dan Oh yang menempelkan punggungnya pada anak laki-laki lain, dan Oh bereaksi, mereka adalah karakter dalam komik, sesuai dengan perkembangan alur cerita. Mereka hanya akan memiliki ingatan saat ini, tetapi Duhua masih mengingat adegan sebelumnya. Jelas dia juga sama seperti dirinya, perlahan-lahan memiliki kesadaran diri, dan Oh menariknya ke tangga, menjelaskan bahwa mereka semua adalah karakter dalam komik, lalu menggunakan kepalanya untuk menyentuh hidungnya. Duhua sangat meragukan kata-katanya, tetapi adegan berikutnya membuat Duhua ragu. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa ketika dia berbicara dengan dan Oh, dia meletakkan barang yang dibawanya untuk kakaknya di kursi panjang, tetapi sekarang dia sudah menyerahkan tas itu ke tangan kakaknya, hidungnya juga tidak lagi mengeluarkan sirup, seolah-olah dia tidak pernah mengalami benturan. Duhua menyadari hal aneh itu, ingin pergi mencari dan Oh untuk bertanya dengan jelas, tetapi dia dikenalikan oleh alur cerita, dipaksa untuk naik ke atap untuk bermain biola, sampai bagian yang menyentuh dia bahkan meneteskan air mata. Duhua sendiri tidak mengerti mengapa. Saat ini, Juda kebetulan datang ke atap, melihat mata Duhua basah, dia bersedia menjadi pendengar, merasakan kegembiraan, kesedihan, dan kemarahan Duhua. Saat berbicara, di samping Juda muncul bingkai bunga yang hanya milik tokoh utama wanita. Duhua jatuh ke dalam kondisi kebingungan, akhirnya dia menemukan dan Oh di tempat Jim Miche, menjelaskan bahwa belakangan ini dia selalu berpindah tempat secara instan atau kehilangan ingatan. Pagi ini dia awalnya sedang mengobrol dengan senang dengan teman sekelasnya, baru saja berkedip, dia sudah berada di samping pagar pembatas atap sambil menangis dan bermain biola. Duhua berbalik dan melihat kursi melayang di udara. Perlahan-lahan dia menerima bahwa ini adalah dunia komik. Reaksi pertamanya sama seperti dan Oh, dia menganggap dirinya adalah tokoh utama dalam komik, sampai dia melihat komik, baru dia mengerti bahwa dia adalah tokoh utama pria kedua yang mencintai tokoh utama wanita. Duhua dengan cepat menerima pengaturannya, ketika Yuda sedang bekerja dan dipersulit oleh pelanggan, dia segera turun tangan untuk membantu, mengantar Yuda pulang sendiri. Tentu saja hanya kamu yang peduli padaku. Malaikat pelindung Duhua untuk Yuda yang menyedihkan. Duhua diam-diam mencibir dalam hati, dialog ini benar-benar klise. Di sisi lain, dan Oh kembali ke sekolah, secara kebetulan bertemu dengan anak laki-laki itu di pintu kelas, dan Oh dengan bersemangat maju ke depan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu menunjukkan ekspresi bingung, jelas dia tidak mengingat dan Oh ingin tahu namanya, tetapi baik di lencana atau di buku catatan siswa, kolom nama pria itu kosong. Ini berarti anak laki-laki ini hanyalah karakter pendukung yang tidak penting dalam komik. Selama pelajaran olahraga, dan Oh dengan saksama memperhatikan anak laki-laki yang mengenakan kaos nomor 13, dia jelas terlihat sangat tampan, tetapi hanya karena dia adalah karakter pendukung, teman-teman sekelasnya sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Dan Oh tidak bisa menahan rasa kasihan, dia sembarangan memberi nama anak laki-laki ini nomor 13. Keesokan harinya di kelas, dan Oh kembali melihat naskah adegan, dia akan tidak sengaja menabrak sebuah kotak styrofoam di laboratorium kimia. Nomor 13 juga muncul dalam alur cerita, dan Oh belum pernah melihat karakter pendukung tanpa nama muncul dalam naskah. Dia menjadi penuh harapan, merasa nomor 13 bisa menjadi kunci untuk mengubah takdirnya, untuk mengubah situasi. Dia menarik nomor 13 ke laboratorium, menjelaskan tentang kecelakaan yang akan terjadi saat itu. Misi nomor 13 adalah membantunya menahan kotak styrofoam yang akan jatuh. Jika nomor 13 setuju untuk membantunya, sebagai imbalannya dia akan membantu nomor 13 keluar dari nasib karakter pendukung. Dan Oh dengan antusias berbicara tentang rencananya. Nomor 13 menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi, tidak menjawab patah kata pun. Tidak lama kemudian tibalah hari untuk pergi ke ruang kimia. Sesuai dengan alur cerita, dan Oh berinisiatif membantu Ju dan memindahkan kotak styrofoam. Dia tidak sengaja menjatuhkan ponsel Namju. Namjo memerintahkan Eun dan Oh untuk mengambilnya. Yo juga maju untuk menghentikan dan membantu dan Oh. Namjo marah dan melangkah maju, kedua gadis itu mundur. Dan Oh berbalik dan memberi isyarat kepada Haru di samping. Dalam situasi yang genting, Haru melangkah maju, tetapi kali ini yang menjatuhkan tong sampah bukan dan Oh melainkan Juda. Dan Oh merasa ragu, apakah ini bisa dianggap sebagai perubahan alur cerita. Setelah itu, dan Oh selalu mengejar Haru, melihatnya terluka,
dan harus pergi ke ruang kesehatan untuk dirawat. Dan Oh selalu mengikuti dari belakang, naik ke kursi untuk mengambil kotak obat yang ada di atas. Dia tidak bisa berdiri dengan stabil, kemudian kursi itu bergeser, tubuhnya terhuyung ke belakang dan jatuh ke pelukan Haru. Saat mereka berdekatan, jantung Eun dan Oh berdebar kencang, dia turun dari kursi dan menempelkan plester pada Haru. Haru juga memperhatikan luka di lututnya, dia sendiri duduk untuk membantunya merawat lukanya. Dan Oh tahu, setiap kali memasuki alur cerita berikutnya, Haru akan kehilangan ingatannya, melupakan interaksinya dengannya. Agar Haru mengingatnya, dia mencoba menunjukkan kehadirannya di depannya, dengan gigih memperkenalkan dirinya sebagai Eun dan Oh. Setelah diulang berkali-kali, itu membantu Haru menguatkan ingatannya, dan tidak lama kemudian mereka sampai di perkemahan musim panas. Ketika semua orang berkumpul karena dipengaruhi oleh alur cerita, dan Oh dipaksa untuk maju ke hadapan Baekhyun, memberikan kepadanya hiasan yang dia beli sendiri, tidak ada yang di luar data. Baekhyun melempar hadiah yang diberikan Eun dan Oh ke tanah, menginjaknya dengan kakinya, dan Oh berdiri di tempat dengan sedih dan menangis terseduh-seduh. Detik berikutnya alur cerita berakhir, dan Oh kembali tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia tidak perlu lagi memerankan istri kecil yang menyedihkan dalam catatan penulis. Setelah tiba di tempat, dia melihat kembali naskah adegan ketika bermain lempar batu keberuntungan dengan Baekhyun. Baekhyun melempar batu itu ke laut, dan Oh tidak peduli dengan kondisi tubuhnya, dia turun ke laut untuk mengambil batu. Dia kembali melihat Haru dalam situasi itu. Haru yang tidak memiliki nama justru sering muncul dalam adegan, dan Oh memulihkan semangat juangnya, merasa dia bisa mengubah takdir. Dia menemukan Haru di tepi pantai, dia mengatakan bahwa nanti dia akan pergi ke laut, dan Haru hanya perlu menggunakan segala cara untuk menghentikannya pergi lebih jauh, tetapi Haru tetap tidak bereaksi sama sekali. Dan Oh berbicara sendiri, ketika dia mengerti, dan Oh baru saja selesai memberi instruksi, dia mulai melangkah ke dalam alur cerita. Baekhyun melempar batu ke laut, dia juga mengikuti naskah melangkah selangkah demi selangkah menuju laut untuk mencari batu itu. Selama proses ini, dia dengan gila-gilaan memberi isyarat kepada Haru yang berdiri di tepi pantai untuk menghentikannya, tetapi Haru hanya berdiri di sana dengan bodohnya melihatnya. Dia berdiri di sana tidak bergerak. Eun dan Oh turun ke laut untuk mengambil batu itu. Untuk pertama kalinya dia merasakan kegagalan saat takdir mengalahkannya, dan Oh yang basah kuyup pergi ke bebatuan di tepi laut. Menurut legenda setempat, selama tumpukan batu keberuntungan dibangun di tepi laut, keinginan akan terkabul. Dan Oh tahu betul bahwa dia tidak akan hidup lama karena masalah jantungnya. Dia menulis keinginannya untuk bertahan hidup di batu itu, dan kemudian mulai menumpuk tumpukan batu. Batu itu seolah sengaja tidak bekerja sama, runtuh berkali-kali, dan Oh menutupi wajahnya dan menangis. Sepertinya tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengubah takdirnya. Saat ini, Haru mendatanginya, ingin membantunya membangun tumpukan batu. Saat ini, Eun dan Oh telah jatuh dalam keputusasaan. Dia menangis sambil mengatakan bahwa dia awalnya berpikir Haru bisa mengubah takdirnya. Ternyata semuanya hanyalah harapan yang sia-sia. Setelah Dan Oh selesai berbicara, dia pergi dengan suasana hati yang berat. Dia tidak tahu bahwa setelah dia pergi, Haru telah selesai membangun tumpukan batu untuknya. Dia melihat keinginan untuk hidupnya tertulis di batu itu. Haru berbalik dan melihat ke arah Dan Oh pergi. Dan di dalam ranselnya ada komik rahasia. Perkemahan musim panas masih berlanjut. Eun dan Oh melihat adegan di mana dia dilempar ke hutan gelap oleh Baekhyun agar tidak berada dalam situasi yang sulit. Dan Oh telah menghafal semua rute sebelum berjalan-jalan di malam hari untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Sesuai dengan perkembangan alur cerita, Dan Oh dan Baekhyun ditugaskan ke kelompok yang sama. Setelah situasi itu terjadi, jantung Dan Oh merasa tidak nyaman. Baekhyun membencinya karena selalu sakit-sakitan. Dia meninggalkan Dan Oh dan pergi sendiri. Dan Oh kembali ke kondisi normalnya. Dia mengingat tugasnya adalah menciptakan kesempatan bagi pemeran utama pria dan wanita untuk melakukan kontak fisik. Dia berteriak di hutan. Teriakannya membuat Juda ketakutan. Dia ketakutan dan meraih lengan Namjo. Tugas selesai, Eun dan Oh mulai berjalan ke belakang. Tetapi, rute yang dia hafal adalah rute datar, dan di tempat itu sama sekali tidak berguna. Kebetulan saat ini baterai senter di tangannya habis, dia juga lupa membawa ponsel, dan Oh gemetar dalam kegelapan. Seperti biasa, dia seharusnya sudah berpindah ke adegan berikutnya. Tetapi hari ini dia berhenti di hutan. Saat dia merasa tidak berdaya, Haru tiba-tiba muncul, bertemu dengan orang yang dikenalnya, dan Oh yang ketakutan melompat ke pelukannya. Mereka berdua bersama-sama mencari jalan keluar. Saat Haru memperbaiki senter, cahaya menyinari wajahnya. Eun dan Oh terkejut. Haru meminta maaf padanya. Ini adalah pertama kalinya dia membuka mulutnya untuk berbicara.
Melihat Dan Oh kedinginan, dia melepas jaketnya dan menyampirkannya di tubuhnya. Setelah beristirahat, mereka berdua melanjutkan perjalanan, sampai di area yang penuh dengan bunga merah, lembah yang penuh dengan kunang-kunang. Eun dan Oh jongkok di tanah bermain air, Haru menatapnya dengan linglung, perlahan-lahan mendekat dan Oh tanpa sadar memejamkan matanya. Siapa sangka, Haru yang mendekat hanyalah untuk mengambil bunga yang jatuh di atas kepalanya. Mereka berdua berbaring berdampingan di rumput sambil mengamati bulan. Saat ini, suasana hati Eun dan Oh telah berubah. Dia berbalik ke arah Haru karena kehadirannya. Hari-harinya telah berubah dan Oh terinspirasi menamai Haru dengan sebutan Haru. Waktu yang indah selalu berlalu dengan cepat. Begitu Dan Oh selesai berbicara, dia dipindahkan ke situasi berikutnya. Baekhyun yang cemas datang ke hadapannya, dengan penuh perhatian bertanya apakah Dan Oh baik-baik saja. Baekhyun tidak pernah menunjukkan kebaikan kepada Dan Oh. Perhatian yang tiba-tiba, sebaliknya, membuat Dan Oh merasa ketakutan karena perhatian. Setelah sedikit terkejut, Eun dan Oh buru-buru mencari Haru. Dia berpikir bahwa Haru telah kehilangan ingatan akan plot sebelumnya, jadi dia berinisiatif untuk maju dan memulai percakapan, memperkenalkan dirinya. Dan Oh berbicara sendiri, mengikuti Haru ke sebuah bangunan kuno, duduk di tanah untuk beristirahat. Topi Haru tertiup angin. Mereka berdua secara tidak sengaja berjongkok pada saat yang sama, dan tanpa diduga menemukan sebuah kotak yang terkubur di dalam tanah. Di dalamnya ada liontin berbentuk bunga, dan Oh menyadari bahwa ini adalah bunga merah yang dia lihat di lembah kemarin. Haru memegang liontin itu untuk memeriksanya dengan teliti. Bekas luka di telapak tangannya tiba-tiba terasa panas. Liontin itu juga jatuh ke tanah. Eun dan Oh mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Situasi beralih tanpa tanda-tanda. Dia dipindahkan ke stasiun kereta. Dia melihat ke sana kemari, memperhatikan Haru berjalan ke arahnya, melihat pihak lain sedang melihat ke arahnya. Intuisi Dan Oh mengatakan kepadanya, Haru sepertinya mengingatnya. Intuisi Dan Oh sepenuhnya benar. Di dalam kereta kembali ke kota, Haru melihat Dan Oh yang sedang linglung melalui kaca, dan menulis nama Dan Oh di kaca. Setiap kali perjalanan berakhir, kelas akan mengadakan acara penjualan foto. Foto Namjo akan langsung terjual habis. Eun dan Oh memilih foto yang diambil bersama Haru, tidak peduli dengan foto Baekhyun. Ini membuat Baekhyun merasa tidak nyaman. Penggemarnya tiba-tiba sadar, tidak lagi mengejarnya, tetapi malah mengubah targetnya. Dan Oh bersemangat menceritakan kepada Jin Mi-che tentang kisahnya dengan Haru. Selama mereka berdua bersama, adegan akan berubah. Jin Mi-che setelah mendengarkan mengingatkan bahwa dia secara sepihak memberikan nama kepada karakter tambahan, itu akan membawa risiko yang tidak terkendali. Dan Oh berbaring di atas meja, melihat foto yang diambil bersama Haru, memikirkan kata-kata Jin Mi-che. Eun dan Oh menggunakan foto untuk menutupi wajah Haru lalu melepaskannya. Setelah beberapa kali, tatapan Haru melihat ke arahnya. Dan Oh dengan bersemangat menarik Haru dan bertanya apakah dia mengingatnya. Melihat Haru yang bingung, dia sedikit kecewa. Dan Oh mengikuti Haru ke perpustakaan. Haru memperhatikan tatapan penuh harapnya. Dia datang dan duduk di sampingnya. Mereka berdua berbicara dan tertawa di perpustakaan, membuat Baekhyun sangat iri. Dia maju dan mendorong Haru ke rak buku. Buku-buku yang jatuh melukai dahi Haru. Dan Oh ketakutan, penyakit jantungnya kambuh dan dia harus dirawat di rumah sakit. Setelah itu, dia mengingat luka Haru dan pengingat dari Jin Mi-che. Dia merasa sedikit takut untuk melindungi keselamatan Haru. Eun dan Oh memutuskan untuk berpura-pura melupakan Haru. Perasaan ini benar-benar tidak nyaman. Dia duduk di taman bermain dengan linglung. Baekhyun yang marah datang untuk menemuinya dan meminta pertanggungjawaban. Tadi malam mereka sudah berjanji untuk makan malam bersama dua keluarga, dan Oh sudah sadar tetapi tidak datang untuk berpartisipasi. Baekhyun memarahinya sebagai orang yang tidak berguna, bahkan tidak tahu cara menyenangkan Dan Oh. Baekhyun dengan marah memecahkan monitor detak jantung Dan Oh, menyuruhnya untuk kembali ke penampilan lemah lembutnya yang dulu. Mengapa tiba-tiba menjadi orang lain seperti itu? Langit tiba-tiba hujan pada waktu yang tidak tepat. Kesadaran Haru telah terbangun dan dia berdiri. Dia memukul Baekhyun dengan keras, menarik Eun dan Oh untuk meninggalkan tempat kejadian. Baekhyun tidak tahu dari mana orang ini muncul. Bahkan jika aku mengatakannya, kau juga tidak akan ingat karena sebentar lagi akan berganti adegan. Haru membawa Dan Oh pergi, berbicara tentang ceritanya. Ketika kesadarannya belum terbangun, dia penasaran siapa dia dan dari mana dia berasal dan kemana dia akan pergi di masa depan, membawa banyak pertanyaan. Dia pergi ke perpustakaan, menemukan komik rahasia yang melayang-layang. Dia membalik-balik komik, melihat nama Eun dan Oh di bagian pengenalan karakter. Sebuah lubang hitam muncul di rak buku. Ketika Dan Oh berdiri di jembatan melihat lubang hitam dan Jin Mi-che, Haru yang berada di bawah jembatan
jembatan juga memperhatikan lubang hitam dan Dan-oh. Sejak saat itu, tatapan Haru secara tidak sengaja mengikuti Dan-oh. Dia maju dan berinisiatif untuk menyapa Dan-oh. Ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif untuk berbicara sebagai figuran, tetapi karena dia adalah alat yang tidak diberi identitas, dia tidak dapat menciptakan interaksi dengan Dan-oh. Haru saat itu sangat bingung. Jelas dia tidak memiliki nama, tetapi dia hanya mengingat Dan-oh. Setelah itu, tatapannya mengikuti Eun Dan-oh, selalu menyelamatkan pihak lain di saat-saat berbahaya. Haru ingin tahu siapa dia. Bagaimana dengan bekas luka di tangannya? Dia tidak tahu sejak kapan dia mulai memiliki ingatan. Tetapi dia sangat jelas bahwa Eun Dan-oh adalah titik awal dari ingatannya. Tidak peduli bagaimana pemandangan beralih, Haru selalu mengingat setiap momen bersama Dan-oh. Dan-oh sangat gembira. Dia sangat gembira sampai menari, dan belum selesai menari, dia sudah jatuh ke dalam situasi berikutnya. Baekhyun memberikan Eun Dan-oh jam tangan baru, meminta maaf kepada Dan-oh atas tindakan impulsifnya. Dalam alur cerita aslinya, Eun Dan-oh tergila-gila pada Baekhyun, tetapi kali ini dia berinisiatif untuk mengusulkan pembatalan pertunangan mereka. Dan-oh yang sudah bebas secara bertahap merasakan getaran dengan Haru. Haru juga ingin tahu mengapa sejak dia memiliki ingatan, matanya selalu mengikuti Dan-oh. Dan-oh menarik Haru ke tempat Jin Mi-chae menggunakan boneka properti. Pertama-tama, dia memperkenalkan kepadanya identitas pemeran utama pria dan wanita di dunia komik. Kemudian dia mengungkapkan ide para pemeran pendukung yang ingin mengubah nasib. Saat ini, Jin Mi-chae datang. Haru pertama kali bertemu Jin Mi-chae memiliki perasaan aneh seperti pernah bertemu sebelumnya. Saat memegang boneka properti, bekas luka di tangan Haru akan sakit tanpa henti. Siapa sangka setelah Jin Mi-chae melihat Haru, dia meminta Eun Dan-oh untuk berhenti melakukan tindakan mengubah nasib. Melanjutkan keluar dari pengaturan sama seperti bermain api, menghancurkan dunia dalam komik. Dan-oh masih bersikeras melakukan apa yang dia inginkan. Dia tidak ingin menerima menunggu untuk menghilang, dia hanya ingin mengatakan apapun yang ingin dia katakan, melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Jin Mi-chae sedang membolak-balik komik berjudul Bunga Trompet di perpustakaan. Setelah itu dia berinisiatif untuk mencari Haru. Sepertinya Jin Mi-chae dan Haru saling mengenal, dia memperingatkan Haru untuk tidak lagi mencoba mencari jawaban. Jika Haru masih bersikeras seperti itu, rasa sakit di bekas luka di telapak tangannya akan meningkat dan juga akan mengacaukan alur cerita. Mencegah Eun Dan-oh adalah alasan mengapa Haru ada. Dan-oh tidak tahu tentang ini dan secara kebetulan melihat alur cerita masa depan. Di pesta ulang tahun Namjo, pelayan yang memegang kue ulang tahun tidak bisa berdiri tegak dan melaju ke arah Juda. Namjo yang berada di samping menarik Juda ke pelukannya, secara terbuka mengungkapkan perasaannya kepada Juda. Setelah ini, Juda akan menjadi satu-satunya wanita baginya. Hal ini membuat Dan-oh sangat bersimpati dengan Duhwa yang mencintai Juda secara diam-diam. Dia bahkan memiliki ide untuk membantu Duhwa mengubah takdir bersama Haru. Haru mengingat kembali peringatan Jin Mi-chae, dia menyarankan Eun Dan-oh untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Dan-oh tidak mengerti, semua orang sudah setuju untuk mengubah takdir bersama. Mengapa Haru tiba-tiba berhenti di tengah jalan? Dia memohon Haru untuk terus berjuang di sisinya. Begitu selesai berbicara, Baekhyun muncul, meraih pergelangan tangan Dan-oh, ingin berbicara dengannya. Naluri melindungi Haru terangsang. Dia dengan kuat berdiri di antara Baekhyun dan Dan-oh. Dia juga berjanji akan pergi ke pesta ulang tahun Namjo bersama Dan-oh untuk membantu Duhwa mengubah takdirnya. Kehadiran Haru membuat Baekhyun tidak senang. Dia dengan marah menendang meja di samping untuk melampiaskan emosinya. Adegan berikutnya, Eun Dan-oh datang ke tribun lapangan tenis. Di lapangan adalah konfrontasi antara Haru dan Baekhyun. Haru, sebagai figuran tanpa identitas, dia menyadari bahwa kakinya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa membiarkan Baekhyun menyerang, menjadi pelengkap bagi pihak lain. Sementara Dan-oh dikendalikan oleh isi komik. Dia memandang Baekhyun yang disukainya dengan tatapan penuh cinta. Haru yang tidak bisa bergerak melihat ke arah Dan-oh. Dan-oh segera sadar, matanya terfokus pada Haru. Saat ini, Haru terkejut menemukan bahwa dia bisa bergerak sesuka hati. Segera setelah itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melakukan servis. Namun Baekhyun tidak bisa menangkap bola. Adegan bermain tenis juga merupakan isi dalam komik. Awalnya adalah Baekhyun dan seseorang yang tidak dikenal bermain bola, terutama untuk menonjolkan keunggulan Baekhyun. Namun alur cerita komik tiba-tiba berubah menjadi Haru yang bermain bola dengan Baekhyun, dan Haru akhirnya mendapatkan bagian utama. Jin Mi-chae yang sedang melihat komik sangat terkejut. Di sisi lain, Duhwa yang awalnya berniat mencari Juda, namun tiba-tiba tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berdiri dan melihat Namjo dan Juda berinteraksi. Duhwa tidak ingin terus menjadi alat bagi pemeran utama pria dan wanita. Dia bersumpah akan menyatakan perasaannya kepada Juda.
agar pihak lain mengetahui isi hatinya. Sampai pada hari ulang tahun Namjo, Duhua, Eun dan Oh, dan Haru, mereka berunding tentang cara mengubah takdir mereka. Duhua berencana memanfaatkan kesempatan sebelum Namjo menyatakan perasaannya untuk mendapatkan kesempatan untuk dirinya sendiri. Pada hari ulang tahun itu, Haru mengenakan setelan biru yang mencolok. Dia terlihat sedikit aneh. Ketiga orang itu berkumpul untuk merencanakan strategi. Mereka bersumpah akan bekerja sama untuk menulis ulang akhir cerita mereka. Eun dan Oh belum selesai berbicara. Pemandangan tiba-tiba beralih. Pria di sampingnya berubah menjadi Baekhyun. Dia berbalik melihat Haru di kejauhan. Dia hanya bisa masuk ke aula terlebih dahulu. Haru tidak memiliki kartu undangan. Dia dihentikan di luar oleh penjaga. Haru tiba-tiba mendapatkan ide. Dengan cerdik dia menyamar sebagai pelayan untuk menyelinap ke pesta ulang tahun. Untuk mengulur waktu untuk membantu Duhua. Memanfaatkan kesempatan sebelum Namjo menyatakan perasaannya kepada Juda. Haru mengambil kesempatan saat semua orang tidak memperhatikan. Dia sengaja menumpahkan anggur merah ke Namjo. Duhua yang melihatnya segera berlari ke arah aula. Menarik Juda ke tempat yang sepi. Dia mengungkapkan perasaannya kepadanya. Juda juga menyukai Duhua. Tetapi hanya perasaan pertemanan untuknya. Duhua membimbingnya untuk mengikuti hatinya. Jangan biarkan penulis mengontrolnya. Juda mencoba mencari jawaban dalam hatinya. Tanpa diduga Namjo datang mencarinya. Dia salah paham tentang hubungan mereka berdua. Dia pergi dengan marah. Juda dipengaruhi oleh alur cerita. Di matanya hanya ada pihak lain. Ketika dia mengejar tanpa sengaja, dia jatuh ke tanah. Di sisi lain, pemeran utama pria dan wanita tidak muncul di pesta ulang tahun. Tetapi alur cerita komik masih berjalan seperti yang diharapkan. Pelayan yang memegang kue ulang tahun selangkah demi selangkah maju ke arah Eun dan Oh. Dia tanpa sengaja tersandung. Seluruh tubuh dan kue melaju ke arah dan Oh. Baekhyun yang melihatnya segera menarik dan Oh ke pelukannya. Lalu dia dengan lantang menyatakan di depan Haru bahwa setelah ini dia hanya memiliki satu wanita, yaitu dan Oh. Setelah selesai berbicara, Baekhyun tersenyum penuh kemenangan pada Haru. Baekhyun memutuskan untuk menyukai dan Oh sejak saat ini. Dalam momen perubahan alur cerita, bekas luka di telapak tangan Haru terasa sakit. Dia buru-buru meninggalkan tempat pesta ulang tahun. Eun dan Oh meninggalkan adegan. Dia melepaskan diri dari pelukan Baekhyun. Baekhyun tidak mengizinkan dan Oh pergi. Dia tidak mengerti mengapa dan Oh yang mencintainya dengan tulus sebelumnya, mengapa tiba-tiba berubah hati. Dan Oh dengan terus terang menjelaskan, dia tidak pernah menyukai Baekhyun. Semuanya adalah alur cerita yang diatur oleh penulis. Setelah mengucapkan kata-kata pahit, dan Oh mengejar Haru. Dia tidak memperhatikan ekspresi kesakitan Haru. Dia masih tenggelam dalam kegembiraan karena perubahan adegan. Haru berusaha menahan rasa sakit, tidak mengungkapkan sepatah kata pun kepada dan Oh. Setelah kejadian ini, Haru sangat percaya pada kata-kata Jin Miche. Setiap kali alur cerita diubah, lukanya akan semakin sakit. Haru kembali mencari Jin Miche. Dia memberikan Jin Miche sketsa yang dia gambar tentang Eun dan Oh dan bunga terompet. Lalu dia menceritakan kepada Jin Miche tentang perasaannya yang aneh terhadap dan Oh dan bunga terompet. Jin Miche tidak sengaja menjelaskan dari mana perasaan itu berasal. Dia hanya dengan dingin mengatakan kepadanya, sebagai figuran tanpa nama, jika dia masih menghalangi perkembangan cerita, maka nasib yang menantinya adalah dihapus oleh penulis komik. Sementara dan Oh sebagai figuran dengan nama, dia memiliki pengaturan karakternya. Dia akan terus berada di dalam komik. Setelah Haru mengetahui nasibnya, dia menjadi sangat khawatir. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Eun dan Oh. Saat istirahat, dua gadis datang mencari dan Oh untuk meminta pertanggungjawaban. Mereka menyalahkannya karena telah merusak pesta ulang tahun Namjo. Mereka juga mengejeknya karena hanya suka berpura-pura menyedihkan. Baekhyun yang diam-diam berjalan di sampingnya. Mendengar itu, dan Oh menjadi emosional. Detak jantungnya berdetak kencang, tubuhnya tidak nyaman. Untungnya Haru muncul tepat waktu. Dia menghentikan para gadis untuk berinteraksi dengan dan Oh. Baekhyun melihat itu, dia ingin membawa dan Oh ke ruang kesehatan. Tetapi dia dihentikan oleh Haru. Dia sendiri yang membawa dan Oh keluar dari kelas. Setibanya di koridor, dia mengelus kepala Eun dan Oh. Jantung dan Oh tiba-tiba berdebar kencang. Mereka berdua tertawa dan berbicara dengan sangat gembira. Haru juga telah bertekad, mulai sekarang dia akan melindungi dan Oh dengan baik. Tidak peduli berapapun harga yang harus dia bayar, dia akan mengubah takdir bersama dan Oh. Itu adalah hari yang indah lainnya. Eun dan Oh tiba di sekolah. Haru tiba-tiba muncul dari belakang. Dia meraih tas sekolah dan Oh, menariknya ke hadapannya. Jantung dan Oh segera berdetak kencang. Melihat Haru yang berjalan menjauh, dan Oh tahu bahwa dia menyukai Haru. Dia buru-buru mengejar Haru, lalu berjalan di sampingnya. Baekhyun di kejauhan melihat pemandangan ini, hatinya tidak merasa nyaman sama sekali.
Hari ini hasil ujian dibagikan, Haru mendapat nilai sempurna dalam mata pelajaran bahasa Mandarin kuno. Mata pelajaran bahasa Inggris sebaliknya, dia hanya mendapat 0 poin. Selain belajar, Haru juga memiliki bakat dalam bermain seruling dan melukis, yang membuat guru juga harus menghormatinya. Dalam sekejap, Haru menarik perhatian teman-teman sekelasnya. Akhirnya dia memiliki namanya sendiri, tidak lagi menjadi figuran tanpa nama dalam komik. Eun dan Oh dengan gembira membagikan kabar baik itu kepada Jin Miche. Mendengar Haru sudah memiliki namanya, Jin Miche terkejut, ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Dan Oh. Dia tidak ingin mendengar Jin Miche memadamkan antusiasmenya, tetapi kebahagiaan selalu singkat. Dan Oh dengan cepat dimasukkan ke dalam adegan di mana Baekhyun mengundangnya untuk menonton film. Berdiri di depan Baekhyun, Dan Oh sedikit bingung dan khawatir kalau Baekhyun sedang bercanda dengannya. Meskipun begitu, dia tetap dengan gembira menerima undangan Baekhyun. Setelah keluar dari adegan itu, Dan Oh langsung berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Dia menekankan bahwa itu karena alasan alur cerita, jadi dia dipaksa untuk setuju berkencan dengan Baekhyun. Baekhyun mendengarkan dengan tenang, sungguh tidak mengerti apa yang dimaksud Dan Oh. Sesuai dengan latar adegan, Dan Oh dipaksa pergi ke bioskop untuk berkencan. Ayah sangat senang ketika mendengar Baekhyun akan berkencan dengan Dan Oh. Tidak hanya memberinya banyak uang saku, tetapi juga mengantarnya sendiri ke bioskop. Di perjalanan, ayahnya menyuruhnya untuk segera menikah dengan Dan Oh. Baekhyun tidak senang karena ayahnya memanfaatkannya untuk mencapai tujuan. Ayah dan anak itu bertengkar hebat, dan ayahnya langsung menurunkan Baekhyun di pinggir jalan. Baekhyun melampiaskan kemarahannya pada Dan Oh, menyuruh Dan Oh menunggu. Dan Oh yang sudah berdandan seperti seorang putri tidak bisa menunggu Baekhyun. Sesuai dengan alur cerita, Dan Oh seharusnya menangis sedih, tetapi Dan Oh sudah kembali normal dan bersiap untuk pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Namun secara kebetulan bertemu Haru di bioskop. Ini benar-benar kejutan besar. Keduanya duduk berdampingan menonton film. Haru mendekati Dan Oh dan berbisik. Layar film dari dunia komik terbalik, kontak dekat dengan Haru. Detak jantung Dan Oh langsung berdebar kencang. Dia panik dan makan popcorn mentega dengan gila-gilaan. Tangan keduanya bersentuhan, Dan Oh dengan gugup terbatuk. Setelah film selesai, keduanya keluar dari bioskop. Tepat pada waktunya untuk bertemu Baekhyun yang datang mencari Dan Oh, yang tadinya meninggalkan Dan Oh sendirian di bioskop. Baekhyun merasa sedikit tidak tenang ketika melihat Dan Oh menonton film bersama Haru. Baekhyun marah pada Dan Oh, menyatakan bahwa dia adalah tunangan Dan Oh. Haru yang berada di sampingnya benar-benar tidak bisa menonton lagi. Dia menggantikan Dan Oh untuk mengajari Baekhyun, lalu memegang tangan Dan Oh dan pergi. Keesokan harinya, di kelas renang, Baekhyun menyelimuti Dan Oh yang sedang duduk di tepi kolam renang. Khawatir dia akan masuk angin, tetapi ketika melihat Haru di kejauhan, Dan Oh segera keluar dari alur cerita, melemparkan selimutnya, dan berlari ke depan Haru. Baekhyun dengan cemburu mencari Haru untuk bertengkar, didorong oleh Haru ke kolam renang. Haru berulang kali mengganggu perkembangan alur cerita. Namanya kembali menghilang dari papan nama, Dan Oh tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pencipta sangat bersemangat untuk menghapus nama Haru, Dan Oh terkejut ketika nama Haru menghilang. Sirine kolam renang berbunyi, para siswa berlari keluar dengan panik. Saat berdesakan, Dan Oh tiba-tiba jatuh ke kolam renang. Haru dengan cepat melompat ke kolam renang untuk menyelamatkan Dan Oh, membawanya ke rumah sakit. Haru kemudian menghilang dari sini, menunggu Dan Oh sadar dari rumah sakit. Dia tidak menemukan Haru dimanapun, dia berlari kembali ke sekolah di bawah hujan deras, mencari di setiap sudut tetapi tidak lagi menemukan jejak Haru. Kursi Haru juga telah diganti untuk siswa lain. Nomor 13 di buku catatan siswa juga telah menjadi orang lain. Satu-satunya foto yang dia simpan bersama Haru, siluet Haru di dalamnya telah menjadi kabur. Ini membuatnya menyadari bahwa Haru telah sepenuhnya menghilang. Dan Oh berlari ke perpustakaan untuk mencari komik rahasia, ingin mengungkap kebenaran tentang hilangnya Haru. Dia tidak menyangka, buku ini sekarang sudah jatuh ke tangan Baekhyun. Baekhyun melangkah di depan Dan Oh, melempar komik dengan kuat ke tanah. Dia membalik komik, mengetahui bahwa Dan Oh selalu mengejarnya hanyalah sebuah pengaturan dalam alur cerita. Haru adalah pemeran pembantu yang telah menghilang karena ingin mengubah takdir. Baekhyun memperingatkan Dan Oh bahwa sebagai karakter figuran, dia tidak boleh bermimpi untuk mengubah nasibnya. Jika tidak, dia juga berpotensi menghilang sepenuhnya. Saat ini, Dan Oh tidak punya pikiran untuk memperhatikan Baekhyun. Satu-satunya pikirannya adalah dengan cepat menemukan Haru. Dia bertanya kepada teman-teman sekelasnya yang lewat di mana Haru berada. Jawaban yang dia terima adalah selain dia dan Duhua, tidak ada teman sekelas yang mengingat keberadaan Haru. Dan Oh merasa mentalnya runtuh. Dia hanya bisa meminta bantuan Jin Miche. Jin Miche dengan wajah serius, dia sudah lama mengingatkan Haru. Jika dia terus membantu Dan Oh, maka Haru akan menghilang dari dunia komik. Haru tahu dengan jelas hasilnya,
tetapi masih keras kepala melakukan apa yang dia inginkan. Ini adalah hukuman yang harus dia derita. Dan Oh menangis. Pada saat inilah dia tahu Haru dihapus karena ingin bekerja sama dengannya. Dan Oh tidak bisa menahannya. Dia menangis sambil memanggil nama Haru di koridor. Dia berlari ke setiap sudut sekolah. Siswa laki-laki yang muncul di bawah sinar matahari yang familiar itu tidak lagi muncul di depannya. Sejak saat itu, dan Oh setiap hari merana, mencuci muka dengan air mata. Melihat foto yang diambil bersama Haru, dia merindukannya. Dan Oh duduk di tangga sekolah, melihat seruling yang sangat mahir dimainkan oleh Haru. Kerinduan di hatinya sekali lagi meluap. Ketika Baekhyun datang ke ruang musik, dia kebetulan melihat dan Oh dengan wajah sedih. Dia membuka botol susu stroberi di tangannya dan memberikannya kepada dan Oh. Dan Oh masih tidak bersemangat. Selama pelajaran musik, guru memanggil nama nomor 13 untuk berdiri dan tampil. Mendengar angka yang familiar, dan Oh tiba-tiba berdiri. Dia mengira Haru telah kembali, tetapi yang muncul di depannya adalah siswa laki-laki lain. Dan Oh merasa sedih di hatinya. Selain dia, teman-teman sekelasnya yang lain tidak mengingat Haru pernah ada. Baekhyun tidak tahan melihatnya menangis sepanjang hari. Dia menarik dan Oh keluar dari ruang musik. Dan Oh hanya berharap lebih banyak orang mengingat Haru. Dia takut akan melupakan Haru. Baekhyun terus terang mengatakan, dia juga telah menyadarkan kesadarannya dan mengingat Haru. Dan Oh mendengar ini dan tidak bisa menahan tangis. Dan Oh sering duduk di tempat Haru dan melamun. Terkadang dia melihat ilusi Haru. Dia mengira Haru telah kembali. Saat dia menoleh, dia baru menyadari tadi hanya ilusi. Dan Oh tenggelam dalam kesedihan kehilangan Haru. Dia tidak tahu bahwa di sudut perpustakaan, tempat Haru melukis, sudah dipenuhi dengan gambar dan Oh. Dan di sampingnya muncul lubang hitam, menunjukkan bahwa komik itu sekali lagi mengalami variabel baru. Haru bersiap untuk kembali ke dunia komik dengan identitas lain. Dan Oh setiap hari bersedih. Baekhyun merasa sedikit tidak tega. Untuk pertama kalinya dia membelikan hadiah untuk dan Oh dan mengantarnya pulang. Karena kepergian Haru, dan Oh selalu dalam keadaan menyalahkan diri sendiri. Selain itu, tanpa bantuan Haru, dan Oh tidak bisa mengubah nasibnya. Dia akan tampil di adegan komik. Mengetahui pikiran dan Oh, Baekhyun secara sukarela menggantikan Haru untuk membantu dan Oh mengubah nasibnya. Tapi dan Oh tahu betul di dalam hatinya, hanya Haru yang bisa melakukannya. Hari baru lagi. Hari ini adalah hari olahraga. Jin Miche sedang menyiapkan bahan-bahan ketika dia tidak sengaja membalik komik. Dia dan Duhua menemukan perubahan yang mengejutkan di dalam buku itu. Di lapangan kompetisi hari olahraga, dan Oh terpaksa mengikuti latar belakang yang telah ditentukan. Mengambil bagian dalam kompetisi lari 3 kaki dengan Baekhyun. Tepat setelah dimulai, sepatu dan Oh jatuh di jalan. Dia juga terjatuh sehingga jantungnya berdebar kencang. Baekhyun pergi dari tempat kompetisi dengan marah. Adegan berakhir. Melihat sepatu yang jatuh, dan Oh kembali merasa sedih. Dia duduk di tanah sambil menangis. Saat itu, seorang siswa laki-laki secara sukarela mengambil sepatu untuknya. Perasaan yang familiar membuat dan Oh mengangkat kepalanya. Siswa laki-laki di depannya adalah Haru. Haru tanpa ekspresi melempar sepatu ke bawah dan berlari mencari Baekhyun. Dan Oh berlari ke depan, meraih pakaian Haru. Tidak ingin membiarkannya pergi lagi. Haru menepis tangannya, seolah-olah sama sekali tidak mengenali dan Oh. Duhua membawa komik untuk mencari dan Oh. Mereka menemukan Haru tidak hanya kembali ke dalam komik, tetapi juga memiliki nama dan pengaturan karakter baru. Tiba-tiba menjadi penggemar bulu tangkis Baekhyun dan penguntit. Dan Oh sedikit bingung, dia tidak mau percaya. Haru yang dulu hanya memiliki dia di matanya, kini menjadi orang asing yang tidak dikenal. Untuk memastikan apakah Haru benar-benar kehilangan ingatannya atau sedang berakting, dan Oh secara proaktif bermain lempar bola dengan Haru, mencari kesempatan untuk menceritakan kepadanya tentang pengalaman bersama mereka. Haru mengabaikan dan Oh, dan dengan serius memerankan karakter yang telah ditentukan oleh penulis. Dia menjadi penggemar berat Baekhyun. Haru kembali lagi, karakternya benar-benar berlawanan dari sebelumnya. Bahkan bekas luka di telapak tangannya juga menghilang. Dia telah menjadi orang yang tidak sadar dan benar-benar melupakan peran pembantu dan Oh. Mungkin langit telah tergerak oleh air mata dan Oh, mengatur agar Haru memulihkan kesadarannya. Pada malam hari, Haru berjalan di sekitar kampus. Sesekali terdengar suara aneh di telinganya. Dia mengikuti sumber suara, selangkah demi selangkah menuju sudut perpustakaan sekolah. Di sini, dia melihat dan Oh dan bunga trompet yang dia gambar sebelumnya. Ada juga lubang hitam yang muncul di dinding. Di dalam lubang hitam itu muncul dan Oh dan Haru dalam kostum tradisional. Keduanya saling memandang dan Oh berkata, dia ingin bersama Haru menciptakan masa depan yang hanya milik mereka. Haru samar-samar merasa ada hubungan yang sangat dalam di antara keduanya. Hanya saja ingatannya belum pulih. Kesannya tentang dan Oh hanya berhenti pada fakta bahwa dia adalah tunangan Baekhyun. Haru tidak mengingatnya,
membuat Dan Oh tidak bisa menahan rasa sedihnya. Sikap Haru terhadapnya yang seolah tidak melihatnya, membuat Dan Oh semakin sedih dan kecewa. Namun sebagai teman sekelas, pasti akan ada interaksi. Pada hari itu, selama jam praktik, Dan Oh tidak bisa membuka tutup botol. Haru yang lewat secara proaktif membantu, Dan Oh sedang berjuang di dalam hatinya. Dia mencoba mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Haru di depannya bukan lagi siswa laki-laki yang bersinar yang dia kenal. Dan Oh mencoba untuk tidak mempedulikan Haru. Ketika melihat Haru dikelilingi oleh gadis-gadis, Dan Oh tidak bisa mengendalikan emosinya. Wajahnya penuh dengan ketidakbahagiaan. Ketika dia kembali ke kelas, emosinya benar-benar meledak. Dia benci tidak bisa menangis 800 kali sehari. Hari itu, Ibu Namju datang ke sekolah. Sebelumnya, dia pernah melihat Namju dan Juda memiliki tindakan yang intim. Juda adalah siswa miskin yang menerima dana dari keluarga Namju. Berkat hubungan ini, dia bisa masuk ke sekolah menengah yang semuanya kaya. Ibu Namju kebetulan bertemu Juda di sekolah, melihatnya memakai sepasang sepatu kets bekas. Dia berpikir lain kali dia akan menyuruh bawahannya untuk memberinya sepasang sepatu baru. Ibu Namju menyiratkan bahwa Juda perlu menyadari statusnya. Jangan bermimpi, Namju akan mencari seorang gadis yang sebanding untuk dinikahi. Saat itu, gadis kaya Semi datang untuk menyapa senior. Dia juga teman Dan Oh. Ibu Namju sangat puas dengan Semi dan mengundangnya untuk datang ke rumah lain kali. Semi sangat gembira di dalam hatinya. Dia segera menghubungi Namju, tetapi teleponnya dimatikan oleh lawan dengan dingin. Semi tidak senang di dalam hatinya. Dia menyarankan teman-teman sekelompoknya untuk mempersulit Juda, menempelkan kertas bertuliskan Ansin dan sepatu bekas di punggungnya. Tepat saat Namju datang, dia mengambil kertas itu, menarik Juda pergi. Ketika meninggalkan kelas, Juda tersenyum kemenangan pada Semi. Saat di luar kelas, Juda menepis tangan Namju, berharap dia tidak selalu melindunginya karena rasa kasihan. Mendengar itu, Namju melalui pengeras suara mengumumkan secara publik bahwa wanitanya hanyalah Juda, dan segera di sekolah terdengar suara keluhan. Dan Oh dan Duhua menghela napas, meskipun keduanya telah menyadari diri, tetapi masih harus mengikuti pengaturan penulis komik. Duhua telah memutuskan untuk sepenuhnya melepaskan Juda. Suasana hati Dan Oh sedang tidak baik, satu-satunya orang yang bisa mengubah nasibnya adalah Haru yang telah kehilangan ingatannya. Apa yang harus dia lakukan untuk mengubah nasibnya? Dan Oh tidak pernah merasa putus asa seperti ini. Meskipun Haru tidak mengingat apapun yang berhubungan dengan Dan Oh, dia tetap peduli padanya dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Dia juga bermimpi melihat gambar keduanya mengenakan kostum tradisional bertemu, dan ketika Dan Oh akan jatuh, dia menggunakan punggungnya untuk menopangnya. Menerima Dan Oh yang jatuh, kembali ke kenyataan, adegan dalam mimpi terulang kembali. Dan Oh berdiri di ketinggian mengambil buku tetapi tidak berdiri dengan mantap, jatuh ke belakang, menabrak punggung Haru, jatuh ke pelukannya. Dan Oh dengan cepat melarikan diri. Haru juga mulai meninjau kembali hubungan keduanya. Bersamaan dengan suara membalik buku, Dan Oh memasuki alur cerita di rumah sakit. Jelas dokter mengatakan kepadanya bahwa dia perlu meningkatkan dosis obat, tetapi Dan Oh mengerti bahwa waktunya tidak banyak. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak ingin menikah, hanya ingin hidup bersama ayahnya. Ayahnya sangat menyayangi Dan Oh, dia menyetujui permintaannya tanpa syarat. Sementara itu, setelah Baekhyun menyadari dirinya, dia menemukan dirinya tidak seperti latar belakang yang telah ditentukan. Dari ribuan omelan terhadap Dan Oh, berpura-pura harmonis tetapi semakin peduli padanya. Baekhyun mengenang setiap momen tumbuh bersama. Dan Oh sangat menghargai bahwa Baekhyun masih mengingat semua tentang dirinya, tidak seperti Haru yang melupakan kenangan mereka. Dan Oh memutuskan untuk menerima dunia ini, berusaha melupakan Haru dan dirinya sendiri ingin mengubah nasib. Tapi Dan Oh tidak tahu, kalung yang dia berikan kepada Baekhyun yang dia buang di depannya terakhir kali, dia diam-diam mencarinya kembali, dan menggantungnya di tas sekolahnya. Dua orang itu pergi ke sekolah bersama. Baekhyun meraih pergelangan tangan Dan Oh, mengatakan bahwa besok dia akan menjemputnya untuk pergi ke sekolah bersama. Haru kebetulan berada di tempat kejadian, dia maju untuk menghentikan, meraih pergelangan tangan Baekhyun. Ini membuat Dan Oh sedikit terkejut. Pada saat itu, dia merasa seperti Haru telah kembali. Akhir-akhir ini, Haru tampak sedikit aneh. Dia melihat dirinya di masa lalu dalam mimpinya, membeli sebuah tali berbentuk bunga trompet yang disukai Dan Oh. Setelah bangun, dia melihat kalung bunga trompet di tas Baekhyun. Dia bertanya lagi. Baekhyun mengatakan bahwa ini adalah hadiah yang diberikan Dan Oh kepadanya. Mendengar 3 kata bunga trompet, Haru selalu merasa sedikit familiar. Untuk pertama kalinya, Baekhyun secara proaktif memberikan hadiah kepada Dan Oh. Motivasinya tidak sederhana, untuk membalas dendam karena telah menimbulkan masalah di pagi hari. Dia sengaja memanfaatkan pengaturan dalam cerita bahwa Haru adalah anak buahnya. Dia menyuruhnya untuk membeli mawar untuk diberikan kepada Dan Oh,
dan dia sengaja menunjukkannya di depan dan Oh. Penampilan Haru yang patuh kepadanya. Tindakan ini benar-benar membuat dan Oh marah. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak jauh dari situ, dan Oh dan Haru pergi ke toko serba ada sesuai dengan latar yang telah ditentukan. Memilih raket tenis untuk Baekhyun sebagai hadiah balasan. Dalam perjalanan kembali, dan Oh mengeluh kepada Haru tentang bagaimana penulis komik membangun karakternya. Dia menyukai Baekhyun juga hanya karena tidak ada pilihan lain. Tapi dia tidak menyangka Haru akan berkata, jika dia tidak menyukai Baekhyun, maka mengubah keadaan saat ini adalah satu-satunya jalan. Kalimat ini membangkitkan rasa sakit yang disembunyikan dan Oh di dalam hatinya. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk berubah, yang menyebabkan dia menjadi asing dengan Haru saat ini. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk terus mengambil risiko. Melihat dan Oh yang sedih, Haru merasa sangat menderita, tetapi tidak dapat memahami arti sebenarnya dari apa yang dikatakan dan Oh. Dia hanya bisa berdiri melihat lawan bicaranya menangis dan pergi. Tidak lama kemudian, dan Oh dan keluarga Baekhyun makan malam bersama. Kali ini, para orang tua telah memasukkan masalah pernikahan keduanya ke dalam agenda, dan Oh tidak memiliki perasaan apapun terhadap Baekhyun. Dia tidak bisa memutuskan sendiri dan berada dalam konteks yang telah diatur dalam komik. Dipaksa untuk menunjukkan penampilan yang bahagia dan ceria. Menunggu sampai adegan selesai, dia segera kembali ke bentuk aslinya, menunjukkan kepada Baekhyun kenyataan bahwa dia tidak menyukainya. Baekhyun sangat sedih, dan Oh juga merasa bingung tentang masa depan. Dia seolah-olah hanya boneka yang dikendalikan oleh penulis. Dan Oh berjuang antara kenyataan dan pengaturan yang sangat melelahkan. Dia berdiri melamun sendirian di tengah jalan yang ramai, tidak tahu kemana harus pergi. Sejak kesadaran diri dan Oh terbangun, dia menjadi lebih menderita. Jika dia tidak bangun, hanya menjadi karakter pendukung dalam komik, apakah dia akan hidup lebih bahagia? Tepat pada saat ini, dari belakang dan Oh terdengar suara Haru. Jika dan Oh tidak bangun, maka dia akan selamanya menjadi karakter nomor 13 tanpa nama dan usia dalam komik. Ternyata, ketika Haru pulang dari sekolah, dia tertarik oleh bunga trompet yang mekar di kampus. Saat dia mengelus kelopak bunga, dia mendengar suara membalik buku. Seolah-olah dipimpin, dia datang ke area gambarnya di perpustakaan. Sekali lagi dia melihat lubang hitam. Karena rasa ingin tahu, dia memasukkan tangannya ke dalam lubang hitam. Bersamaan dengan rasa sakit yang datang, bekas luka di telapak tangannya muncul kembali. Kenangan masa lalu juga mengalir kembali. Dia mengingat setiap momen di sisi dan Oh, memulihkan ingatannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah berlari ke depan dan Oh yang tercinta. Haru memegang tangan dan Oh, meminta maaf padanya karena dia datang terlambat. Dan bersumpah mulai sekarang, kapanpun, dia akan selalu berada di sisi dan Oh, menenangkan suasana hatinya. Dan Oh mengingat kembali perjalanan spiritualnya selama periode ini. Setiap hari dia hanya bisa mencuci muka dengan air mata. Sedih sampai tidak bisa melepaskan diri. Hari semakin gelap, Haru berencana mengantarnya pulang. Dan Oh tidak ingin berpisah dengan kekasihnya. Dia takut ketika dia bangun, Haru tidak akan mengingatnya lagi atau menghilang lagi. Dan Oh berdoa untuk berada di sisi Haru, sampai alur cerita berikutnya muncul. Haru berlutut untuk menghibur pacarnya yang menangis, memegang erat tangannya. Haru bersumpah, dia tidak akan pernah melepaskan dan Oh, mengetahui Haru telah kembali. Duhua sangat bersemangat, membeli banyak makanan ringan untuk Haru. Keduanya bahkan menyuapi Haru dengan tangan mereka sendiri. Duhua menganalisis alasan Haru memulihkan ingatannya. Sangat mungkin karena keinginannya untuk mengingat dan Oh sangat kuat. Duhua menebak Haru menyukai dan Oh. Ini membuat dan Oh sedikit malu. Sejak Haru kembali, senyum dan Oh tidak pernah berhenti. Dia menopang dagu dengan kedua tangan, matanya terkunci pada wajah Haru. Tidak ingin mengalihkan pandangannya bahkan untuk 1 menit pun, dia berpikir tentang Duhua yang mengatakan Haru menyukainya. Dan Oh tidak bisa menahan kegembiraannya, berdiri di luar kelas melihat Haru dengan wajah polos, malu-malu berbalik. Dan Oh sedikit bingung dengan perasaannya. Dia bertanya kepada sahabatnya Semi, jika dia sesekali memikirkan seseorang, apa artinya itu? Semi menjawab, jelas itu berarti menyukai orang tersebut. Jika dia ingin lebih memastikan perasaannya, maka bayangkan adegan berciuman. Dan Oh mengikuti kata-kata itu, dalam gambar imajinasinya, dia mengerucutkan bibir, menunjukkan senyum bahagia. Sangat jelas, dan Oh berharap untuk mencium Haru, dia menyukai Haru. Pelajaran berikutnya adalah pelajaran musik. Dan Oh sangat bosan sampai dia menguap, mengusulkan agar Haru di sampingnya bolos sekolah untuk bermain, mengatakan akan melakukannya. Dan Oh berbohong bahwa hatinya tidak sehat dan ingin pergi ke ruang kesehatan. Haru melanjutkan kata-kata itu, dia bersedia membawa dan Oh ke ruang kesehatan. Setelah selesai berbicara, Haru memegang tangan dan Oh di depan seluruh kelas. Dan Oh secara terbuka bolos sekolah dengan pria yang dia sukai. Keduanya pergi ke toko barang antik dan di sini mereka melihat kotak musik yang berada di arsitektur kuno saat lari dari musim panas.
dan Oh mengambilnya, melihatnya sebentar lalu meletakkannya kembali di tempat semula. Matanya sepenuhnya terfokus pada Haru. Setelah itu, keduanya bermain game bersama, makan makanan ringan, berfoto bersama, bermain sepuasnya di luar baru kembali ke sekolah. Dan Oh melihat bekas luka di telapak tangan Haru. Ini sepertinya telah menjadi tanda pengenal antara dia dan Haru. Selama bekas luka itu masih ada, dia bisa memastikan pria di depannya adalah Haru yang dia kenal. Dan Oh mengulurkan jari kelingkingnya, ingin berjanji dengan Haru, tidak membiarkan Haru tiba-tiba menghilang lagi. Dan Oh menyadari tindakannya sedikit ambigu, dia terus berjalan ke depan seolah tidak terjadi apa-apa. Haru berjalan di sisinya, tangan keduanya sesekali bersentuhan, dan Oh memutuskan untuk memegang tangannya, lalu merasa dia terlalu proaktif. Dia meminta maaf kepada Haru, Haru kembali memegang tangannya, berjalan bahu-membahu menuju kelas. Saat di wastafel, dalam benak Haru tanpa sadar, terlintas gambar dia dan Oh bermain air di zaman kuno. Saat dia melamun, dan Oh mengangkat tangannya dan menyiramkan air ke tubuhnya. Adegan ini persis seperti di masa lalu. Dia membalas dan Oh dengan cara yang sama, melihat baju dan Oh basah. Dia melepaskan seragamnya dan memakaikannya pada dan Oh, meminta maaf kepada dan Oh sebenarnya sangat senang berkat bantuan Haru. Dia dilahirkan kembali. Begitu mendengar ini, Haru berdiri membeku. Kata-kata yang Dano katakan persis sama dengan yang Dano katakan di masa lalu. Dano dengan senang hati membolak-balik foto-foto yang diambil bersama Haru, berpikir bahwa lain kali dia akan membolos untuk pergi berkencan dengan Haru. Haru kembali, dan hal yang paling menjengkelkan adalah Baekhyun. Dia memperingatkan Haru bahwa sebagai peran pendukung, dia tidak boleh sombong atau menari dengan gembira seperti yang dia lakukan sekarang. Tunggu sampai plot berikutnya, dia hanya bisa berdiri dan melihat Dano dan dirinya sendiri menunjukkan kasih sayang. Benar saja, ketika alur cerita tiba, Dano dipaksa untuk berbicara tentang pernikahan dengan Baekhyun. Kemana harus merencanakan pernikahan? Dia ingin merasakan perasaan mengenakan gaun pengantin sebelum dia meninggal. Tepat setelah kata-kata itu keluar, Dano mengalami serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit, sehingga Dano bisa mengenakan gaun pengantin sebelum hidupnya berakhir. Keluarga Baekhyun mengusulkan untuk mengadakan pernikahan lebih awal untuk Dano dan Baekhyun. Ini membuat Dano sangat khawatir. Orang yang dia suka adalah Haru, dia tidak ingin menikah dengan pria lain. Baekhyun tahu ini dengan jelas, dia tidak berdamai ketika Dano berubah pikiran, dan mulai membuat masalah untuk Haru. Keduanya memiliki kompetisi satu sama lain di lapangan tenis. Semua teman sekelasnya menghargai keterampilan tenis Baekhyun. Hasilnya di luar dugaan, Haru mengalahkan Baekhyun. Baekhyun kehilangan muka. Untuk melampiaskan amarahnya, ia sengaja menggunakan Dano untuk menyindir Haru, mengatakan bahwa Dano hanyalah karakter pendukung yang mencintainya sampai mati. Mendengar kata-kata Baekhyun, amarah Haru meledak. Dia memperingatkan Baekhyun untuk tidak menyakiti Dano, bahkan mengancamnya. Jika perlu, dia akan mengubah seluruh cerita. Penulis masih belum menyelesaikan plot berikutnya. Segala sesuatu mungkin terjadi karena dia menyukai Dano, bersedia berusaha untuk gadis yang dicintainya. Berbicara tentang cerita Dano dan Haru, nasib mereka tidak berasal dari komik rahasia, melainkan dari komik lain yang bernama Bunga Trompet. Adegan kuno yang muncul dalam mimpi Haru adalah plot dalam Bunga Trompet. Saat ini, Haru tidak mengetahui hal-hal ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahasa bunga dari Bunga Trompet adalah menunggu. Ini adalah janji seumur hidupnya dengan Dano, menandakan bahwa dimanapun mereka berada, Haru akan selalu menunggu Dano untuk menemukannya. Komik Bunga Trompet saat ini berada di tangan Jin Miche. Agar tidak membiarkan Dano dan Haru mengetahui keberadaan buku ini, Jin Miche membakarnya dan membuangnya di tempat di atap sekolah. Secara kebetulan, Baekhyun datang ke atap dan menemukan sisa-sisa komik. Di sisi lain, Haru dan Dano terus berinteraksi dengan manis. Selama pelajaran, Dano diam-diam menatap orang yang dicintainya, saling bertukar pandangan mesra dengan Haru. Baekhyun, yang berada di kelas yang sama, melihat dua orang itu bertukar kasih sayang, dan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Di tengah pelajaran, Dano dan Haru dengan manis berdiskusi tentang pekerjaan rumah, dan Dano juga secara bertahap menyadari bahwa dia benar-benar telah jatuh cinta pada Haru. Haru membungkuk mendekati Dano, dan Dano menyimpan rahasia siswi di hatinya. Untuk sesaat dia canggung dan tidak tahu harus berbuat apa, buru-buru melarikan diri dari Haru. Dano makan siang dengan suasana hati yang berat. Haru muncul di sampingnya lagi, membersihkan remah-remah makanan di sudut mulutnya. Jantung Dano berdetak kencang, belum selesai makan dia sudah lari seperti terbang. Dano sedikit mengantuk, tertidur di meja. Haru datang duduk di seberangnya, berbaring berhadapan dengan Dano. Dano bangun dan melihat orang lain, buru-buru berbalik dan pergi, ditangkap pergelangan tangannya oleh Haru. Haru menundukkan kepalanya melihat Dano yang malu, tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai kepalanya. Tindakan ini berhasil membuat Dano tersenyum seperti gadis bodoh.
Namun, interaksi manis Haru dan Dano mengganggu perkembangan normal plot utama, membuat orang yang seharusnya menikmati pengejaran Dano, Baekhyun, merasa sangat gila. Jelas plot itu miliknya dan Dano, tetapi di mata Dano hanya ada Haru, yang membuatnya merasa sangat terluka, selalu berpikir untuk merebut kembali Dano, berbeda dengan Baekhyun. Duhwa telah mundur dari permainan 3 orang, memilih untuk memberkati Namjo dan Juda. Dia mengatakan adegan di mana dia menyatakan perasaannya kepada Juda. Sesuai dengan arah komik, ini adalah plot yang awalnya milik pemeran utama pria dan wanita, yaitu Haru yang membantu Dano mengubah situasi. Akhirnya menjadi dia yang menyatakan perasaannya kepada Juda. Plot yang awalnya milik pemeran utama pria dan wanita diperankan oleh Baekhyun dan Dano. Baekhyun secara tidak sengaja mengetahui bahwa Haru memiliki kemampuan untuk mengubah situasi, tetapi mengapa Haru bisa melakukannya, tidak ada yang tahu rahasia di dalamnya. Haru memiliki kemampuan khusus yang membuat Baekhyun merasa lebih tidak nyaman. Dia mulai menargetkan Haru, mengatakan terus terang kepadanya bahwa dia hanya dikenalikan oleh penulis dalam plot, diperintahkan oleh karakter utama. Jangan bermimpi bisa mengalahkan karakter utama. Haru memikirkan kata-kata Baekhyun, hal yang mendesak adalah Dano akan dalam bahaya untuk mencegah Dano mati. Haru memusatkan perhatiannya untuk mengubah nasib Dano. Monitor detak jantung Dano tiba-tiba berbunyi, memprediksi bahwa plot pahlawan yang menyelamatkan kecantikan akan segera dimulai. Haru tiba-tiba mendapat ide, jam tangan itu adalah alat peraga untuk mengaktifkan plot ini. Dia melepas jam tangan Dano, jam tangan itu masih mengeluarkan suara. Haru memutuskan untuk memindahkan jam tangan itu ke pergelangan tangan Semi. Detik berikutnya, Semi dan Dano sama-sama pingsan. Semua orang mengelilingi Semi, sementara Haru mengambil kesempatan saat tidak ada yang memperhatikan. Dia buru-buru menggendong Dano yang pingsan telah memasuki alur cerita komik. Kondisi penyakitnya semakin serius, dokter menyarankan dia untuk dirawat di rumah sakit untuk operasi. Ini membuat Dano sangat sedih. Seiring berjalannya waktu, Dano semakin sering merasakan sakit dada. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghargai waktu di samping Haru. Keduanya pergi berkencan, bermain musik, mengambil foto, dan melukis. Jika lelah, mereka berbaring di tanah dan saling memandang, akhirnya berbicara tentang mimpi. Keduanya juga secara khusus berjanji untuk bertemu di bawah pohon pada hari ulang tahun ke-300 pohon kuno di sekolah, yaitu pada 10 Oktober. Sesuai dengan perkembangan plot, Dano diatur untuk berbaring di tempat tidur rumah sakit. Tubuhnya tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap tanggal di kalender. Sampai pada 10 Oktober, Haru duduk di bawah pohon kuno sepanjang hari, tetapi juga tidak bisa menunggu Dano. Dano dipaksa untuk berbaring di rumah sakit. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa lepas dari adegan ini. Dia hanya bisa melihat waktu berlalu di kalender. Hari-hari berikutnya, Haru tidak melihat bayangan Dano di sekolah. Dari Duhwa dia tahu bahwa dia sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Haru berlari ke rumah sakit. Namun saat dalam proses lari, dia kembali ke situasi dalam komik. Dia tidak bisa sampai di sisi orang yang dicintainya. Dua orang yang saling mencintai hanya bisa diam-diam menanggung kerinduan di ruang mereka sendiri. Sampai Baekhyun muncul di kamar rumah sakit Dano, situasi ini baru benar-benar berakhir. Hal pertama yang Dano lakukan ketika dia bebas adalah kembali ke sekolah untuk bertemu Haru. Dano seperti lalat tanpa kepala, mencari bayangan Haru di seluruh sekolah. Akhirnya dia bertemu dengan Haru yang selalu dia rindukan di bawah pohon kuno. Pihak lain masih dengan gigih menepati janji mereka berdua. Dano sangat terharu, bertemu lagi. Haru mengungkapkan kerinduannya, menceritakan perasaannya untuk Dano. Setelah serangkaian pengakuan cinta, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berpelukan dan berciuman. Baekhyun duduk sendirian di kamar rumah sakit, hanya memikirkan Dano yang terburu-buru lari ke tempat Haru. Hatinya diam-diam sakit. Dano menderita penyakit jantung sejak kecil, dirawat di rumah sakit adalah hal yang normal. Saat itu, Baekhyun yang masih kecil selalu berada di sisinya, memberinya bunga-bunga indah. Kali ini Dano koma, Baekhyun setiap hari membawa bunga untuk mengunjunginya. Dia sangat takut Dano akan pergi seperti ibunya. Penulis sementara belum menggambar perkembangan selanjutnya. Dano sudah bisa kembali ke sekolah, mengalami beberapa hari kehidupan yang menyenangkan. Pagi-pagi sekali Haru menelepon Dano, mengingat ciuman semalam. Dano tidak bisa menahan rasa malu. Haru berinisiatif mengulurkan tangannya, memegang tangan Dano saat mereka berjalan di kampus. Duhwa tiba-tiba muncul. Dano dengan cepat melepaskan tangannya, menciptakan jarak dari Haru. Duhwa memberinya sebuah buku tentang cara memenangkan hati Dewi. Haru melihat ke arah Dano, ingin bertanya pada pacarnya, apakah dia perlu belajar. Dano mengambil buku itu, tangannya tidak sengaja terluka. Haru dengan lembut memegang jarinya,
Duhua segera mengerti segalanya. Dano menarik Haru pergi. Saat pergi, Haru tidak lupa membawa buku yang direkomendasikan Duhua kepadanya. Dano pergi ke ruang medis untuk mencari perban. Mengingat terakhir kali dia memiliki kontak fisik dengan Haru di sini, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Secara kebetulan, Baekhyun juga berada di ruang medis. Senyum Dano membuat hatinya pahit. Dia ingin memastikan apakah karena Haru dapat mengubah plot, makanya Dano menyukainya. Dano mengakui awalnya dia benar-benar mendekati Haru dengan tujuan. Namun, dalam proses interaksi, dia telah mengembangkan perasaan untuk Haru. Di dunia komik, dia adalah karakter pendukung. Tetapi ketika bersama Haru, dia selalu menjadi karakter utama Haru. Ini membuatnya merasa bahagia. Hati Baekhyun dipenuhi dengan kecemburuan. Di wajah Dano, kegembiraan muncul ketika dia menyebut Haru yang belum pernah dilihatnya. Dia curiga ada sesuatu yang rahasia antara Dano dan Haru di masa lalu. Tapi Jin Mi-chae yang sadar paling awal jelas tahu kebenarannya. Tapi dia memilih untuk menyembunyikan semuanya. Baekhyun memutuskan untuk mencari tahu semuanya. Melihat Baekhyun serius, Jin Mi-chae mengingat beberapa orang di komik lain. Kisah cinta dan kebencian dalam Bunga Terompet. Dalam buku itu, Jin Mi-chae adalah raja. Baekhyun adalah jenderal, juga adik laki-laki raja. Dano adalah putri pejabat penting. Haru adalah pengawal Baekhyun. Baekhyun memiliki niat untuk berkhianat, jadi dia perlu menarik pejabat penting itu ke sisinya. Dia menargetkan putri pejabat penting, dan Baekhyun mengirim pengawalnya Haru untuk mengikuti Dano agar dia bisa memahami kegiatan sehari-harinya. Haru mengikutinya ke toko kain. Dano berdiri di kursi mencari barang di tempat yang tinggi. Tiba-tiba dia tidak bisa berdiri teguh dan jatuh ke belakang. Haru dengan cepat maju, menggunakan punggungnya untuk menopang Dano, mencegahnya jatuh ke tanah. Setelah memahami secara kasar rute Dano, Baekhyun pergi ke toko buku yang sering dikunjungi Dano. Dia memerintahkan Haru di lantai 2 untuk menjatuhkan buku. Baekhyun melihat kesempatan untuk melindungi Dano, membiarkan buku-buku jatuh di punggungnya. Dano dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Baekhyun, mengambil kantung wangi dengan namanya di tanah. Haru terus mengikuti di sisi Dano. Perlahan-lahan, dia menyukai Dano, dan itu juga dimulai sejak saat itu. Di tangannya terdengar suara membalik buku. Bersamaan dengan suara itu, begitu dia membuka matanya, dia telah berpindah ke adegan lain. Setelah beberapa kali seperti itu, kesadaran diri Haru terbangun, dan sesuai dengan plot, Baekhyun setelah beberapa hari mengikuti Dano, dengan sengaja menciptakan pertemuan kebetulan. Begitulah cara dia secara alami memenangkan hati Dano setelah mereka menjalin hubungan. Setiap hari Baekhyun sibuk dengan hal-hal lain, mengutus Haru di samping Dano. Setelah berinteraksi berkali-kali, senyum hangat Dano telah menerangi dunianya. Saat ini, Haru juga secara bertahap memulihkan ingatan tentang Bunga Terompet. Dia berinisiatif mencari Jin Mi-chae, ingin tahu akhir dari mereka berdua di Bunga Terompet. Jin Mi-chae tidak menjawab, hanya mengatakan kepadanya bahwa mereka sama sekali tidak bisa bersama. Ini adalah perkembangan plot yang ditentukan oleh penulis. Haru sangat terluka. Jika sudah ditakdirkan untuk berpisah, Haru memutuskan untuk menghargai setiap hari di samping Dano. Sementara itu, Dano karena penyakit jantungnya kambuh, kembali terbaring di ranjang rumah sakit. Dua orang yang saling mencintai terpaksa harus berpisah sementara. Setelah Dano kembali ke sekolah, keduanya memeluk erat satu sama lain dengan emosional. Haru membawa Dano ke sebuah ruang kelas. Sebelumnya, dia tahu impian Dano adalah melihat bintang, jadi dia diam-diam menyiapkan kejutan. Menggunakan kain layar untuk menciptakan langit berbintang sebagai hadiah untuk Dano, Dano melompat kegirangan, menyatakan dirinya adalah gadis paling bahagia di dunia. Haru berbicara dengan makna yang mendalam, mungkin mereka sudah saling kenal sejak lama. Untuk Dano, dia bisa melakukan segalanya. Dimanapun Dano berada, dia akan menemukan Dano, menulis kisah cinta dengannya, karena Dano adalah awal dari hidupnya. Mengakhiri sesi hadiah di bawah langit berbintang, Haru membawanya ke perpustakaan sekolah. Dia mengambil komik rahasia, lalu mengeluarkan liontin bunga terompet yang mereka temukan di bangunan kuno. Menyatukan kedua barang itu, gambar bunga terompet di liontin itu persis sama dengan sampul buku rahasia. Ini membuat Dano sangat terkejut. Haru juga segera menceritakan kisah tentang bunga terompet. Haru, ketika dia masih pengawal Baekhyun, ditugaskan untuk mengawasi Dano, tetapi secara tidak sengaja jatuh cinta pada Dano. Saat itu, Dano jatuh ke dalam jebakan kebetulan yang dirancang dengan cermat oleh Baekhyun, jatuh cinta pada Baekhyun secara sepihak. Suatu kali secara tidak sengaja, Dano menyadari, setelah mendengar suara membalik buku, tindakan dan kata-katanya menjadi tidak terkendali. Dia juga sering kehilangan ingatan. Pada saat ini, Haru telah memiliki kesadaran diri, mengeluarkan komik bunga terompet. Ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang mengawasi dan mengendalikan hidup mereka.
Karena memiliki kesamaan dalam kesadaran diri, keduanya menjadi dekat. Dano juga memiliki perasaan pada Haru. Dan liontin bunga trompet ini adalah hadiah cinta yang Haru berikan kepada Dano. Itu memiliki arti bahwa dimanapun di dunia, dimanapun Haru berada, dia akan dengan teguh menunggu, melindungi Dano. Namun, plotnya sangat kejam, nasib di antara mereka berdua ditakdirkan untuk tidak bisa bersama. Setelah berputar-putar, mereka kembali jatuh cinta di dunia komik rahasia. Dano pun bertanya tentang akhir dari bunga trompet. Di mata Haru, sedikit ketidaknyamanan muncul, dia tersenyum dan berkata kepada Dano, akhir mereka sangat bahagia. Namun, hari-hari bahagia tidak berlangsung lama. Penyakit jantung Dano semakin serius, sudah mencapai tahap yang membutuhkan operasi. Sebelumnya, sesuai dengan latar belakang yang ditetapkan dalam komik, dia secara proaktif mengusulkan untuk membatalkan pertunangan dengan Baekhyun. Tindakan ini bagi Dano dalam komik adalah penderitaan. Sebaliknya, bagi Dano yang sudah memiliki kesadaran, itu adalah kebebasan. Setelah terbebas dari belenggu pernikahan, akhirnya dia bisa secara terang-terangan berpartisipasi dalam kegiatan kelas bersama Haru. Saat kelas keramik, Dano dan Haru menjadi teman satu kelompok. Haru memeluk Dano dari belakang, memegang tangannya untuk membuat keramik. Dano menoleh, berhadapan dengan mata Haru yang sangat dekat, tidak bisa menahan jantungnya yang berdebar kencang, menyebabkan monitor jantung berbunyi terus-menerus. Guru di samping khawatir tentang masalah kesehatannya, terpaksa menghentikan pelajarannya, menyuruh Dano beristirahat di samping. Dia juga mengatur Baekhyun untuk menjadi teman satu kelompok dengan Haru. Dua siswa laki-laki duduk bersama, sama sekali tidak memiliki minat untuk belajar. Dalam sekejap mata, Dano telah memasuki plot. Ayahnya datang ke sekolah untuk meminta izin sakit untuknya. Baekhyun mengambil kesempatan untuk memegang tangan Dano, menciptakan citra harmonis mereka berdua di depan ayahnya, berpura-pura bahwa mereka akan melanjutkan pernikahan. Memainkan sandiwara yang penuh emosi di depan Haru, ini membuat Haru sangat sedih. Orang yang dia cintai berada tepat di depannya, namun dia hanya bisa berdiri dan melihat orang itu dicintai oleh orang lain. Adegan ini sangat mirip dengan situasi dalam komik Bunga Trompet. Dano saat itu telah memulihkan kesadarannya, juga karena dipaksa oleh janji pernikahan keluarga dengan Baekhyun, tidak bisa tidak berpisah dengan Haru. Dia telah mengungkapkan perasaannya kepada Haru. Dia tidak ingin menikahi Baekhyun. Keduanya jelas saling mencintai, saling mengetahui perasaan satu sama lain, tetapi Haru karena statusnya sebagai pengawal, memilih untuk menahan perasaannya. Dano memegang erat Haru yang ingin pergi, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Orang yang dia sukai adalah Haru. Sementara itu, Dano melihat plot di mana Baekhyun akan melamarnya dalam pemutaran gambar. Dano merasa gelisah di hatinya, memutar otaknya, ingin mengubah situasi yang telah ditetapkan. Dia mencari Haru dan Duhua, sampai pada hari pemutaran gambar, Haru sesuai dengan persyaratan plot dalam komik, memberikan cincin lamaran kepada Baekhyun. Dano begitu dia membuka matanya, dia sudah duduk di aula, menunggu Haru dan Duhua mengubah skenario. Haru menyelesaikan skenario, setelah memulihkan kesadaran dirinya, ingin mematikan layar yang menampilkan foto bersama Baekhyun dan Dano. Tangannya telah menyentuh tombol, tetapi dikendalikan oleh skenario untuk menyalakan lampu sorot pada Dano. Ketika Baekhyun mengucapkan kata-kata lamaran, luka di telapak tangan Haru juga mulai terasa paling sakit. Dia menahan rasa sakit, mematikan lampu panggung. Ketika Baekhyun hendak memasangkan cincin pada Dano di atas panggung, tempat kejadian tenggelam dalam kegelapan. Dalam sekejap mata, Dano kembali ke tempat duduknya dalam pemutaran gambar. Kisah lamaran terus berlanjut. Berbeda dari sebelumnya, karakter utama telah menjadi teman sekelas lain, dan sebelum Dano sempat bernapas lega, dia tiba-tiba melihat plot di mana dia akan meninggal. Menghadapi kematian yang tiba-tiba, Dano ketakutan memeluk erat Haru tidak melepaskannya. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan akan masa depan. Ketika Dano melihat cerita yang dia kutip, Haru juga secara bertahap mengingat asal-usul bekas luka di telapak tangannya. Itu berhubungan dengan kepergian Dano dalam Bunga Trompet. Dalam komik, Dano memeluk erat Haru setelah mengucapkan kata-kata tulus tidak ingin menikah dengan Baekhyun. Pikiran Haru menjadi kacau. Ketika bermain catur dengan Baekhyun, dia juga tidak fokus. Baekhyun mengatakan dengan jelas, dia akan mempercepat proses, segera menikah dengan Dano. Ketika dia merebut tahta, dia akan menyingkirkan Dano. Haru segera menyarankan Dano untuk melarikan diri. Dano dengan tenang melihat bunga trompet di depannya. Dia tidak melarikan diri, ingin tinggal bersama Haru, mengubah nasib, menciptakan jawabannya menjadi miliknya. Dano sangat bertekad, Haru hanya bisa memutuskan hubungan dengan Baekhyun, melindungi wanita yang dicintainya. Dua pria itu benar-benar memutuskan hubungan tuan pelayan. Sayangnya hasilnya tidak bisa diubah, yang menunggu Dano masih tetap hanya kematian. Haru mengingat isi ini,
Bekas luka di telapak tangannya kembali terasa sakit. Dia membawa keraguan dan mencari Jin Miche. Dia mencurigai kedua komik Bunga Trompet dan Rahasia bukanlah hubungan kehidupan masa lalu dan kehidupan ini. Isi cerita dan arah dari kedua buku secara kasar sama, satu-satunya perbedaan adalah era dan pakaian. Dengan kata lain, dari Bunga Trompet beralih ke Rahasia, Dano tidak bisa lepas dari akhir yang fatal. Kenyataan yang kejam ini membuat Haru hampir hancur. Dia segera bertanya kepada Jin Miche cara mengatasinya. Jin Miche menyarankan untuk membiarkan komik berkembang dengan bebas. Ini tentu saja telah menghukum Dano. Jin Miche juga seorang yang pernah mengalaminya. Memaksa untuk mengubah situasi komik tidak hanya tidak dapat membalikan akhir, tetapi juga akan membuat semua karakter yang berhubungan dengan Dano menuju ke akhir yang lebih buruk. Dalam Bunga Trompet, Jin Miche adalah raja, dia juga memiliki kekasih, juga pernah seperti Haru dan Dano, ingin melepaskan diri dari belenggu komik, pada akhirnya yang didapatkan adalah perpisahan hidup dan mati dengan orang yang dicintainya. Sejak saat itu dia tahu, tidak ada yang bisa melawan kehendak penulis, kondisi fisik Dano semakin memburuk. Operasi adalah pilihan yang tak terhindarkan, Dano merasa tidak nyaman di hatinya, dia khawatir dia bisa meninggal dalam operasi. Dia telah menulis sebelumnya hal-hal yang ingin dia selesaikan, dan memohon kepada Jin Miche untuk menyembunyikan rahasia. Jangan pernah biarkan Haru melihat perkembangan selanjutnya, dia tidak ingin kekasihnya khawatir tentang operasinya. Hanya ingin menghabiskan sisa-sisa waktu yang indah bersama Haru. Dia awalnya adalah karakter pendukung yang tidak dikenal siapapun, beruntungnya kemunculan Haru telah mengubahnya menjadi karakter utama dalam hidup Haru. Dia bisa mengalami cinta pertama yang tulus. Jin Miche menyembunyikan cerita sesuai permintaan Dano, tetapi tepat pada saat itu, dia tertangkap oleh Duhua. Dia merebut buku itu, ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat Dano akan segera dioperasi, dia tidak bisa menahan air matanya. Dano memperingatkannya untuk tidak mengatakan sepatah kata pun di depan Haru. Setelah menyelesaikan masalah dengan Duhua, dia kembali meminta Baekhyun untuk tidak memberitahu Haru tentang operasinya. Baekhyun setuju untuk merahasiakannya, tetapi di tempat pribadi ia mencela Haru. Jelas sudah berjanji untuk mengubah alur cerita, tetapi hasilnya tampaknya tidak begitu baik. Untuk Dan-oh, ia juga memiliki hal-hal yang tidak ia mengerti. Haru merasa ada sesuatu yang salah. Ketika Dan-oh memasuki situasi, ia tidak berada di sampingnya sepanjang waktu untuk melindunginya. Sangat mungkin ia telah melewatkan sesuatu yang penting. Ia menasihati Dan-oh, jika ia merasa tidak enak badan atau sesuatu terjadi, ia harus memberitahunya. Dan-oh mengubah topik pembicaraan, menyuruhnya belajar menciptakan senyumnya sendiri. Dan-oh suka melihat senyumnya. Haru menirukan tindakan Dan-oh, membuat gadis itu tertawa terbahak-bahak. Dan-oh ingin melihat kembali kampus yang sudah dikenalnya. Ia duduk di bawah pohon tua, mengangkat satu tangan agar sinar matahari menembus sela-sela jarinya dan menyinari wajahnya. Dan-oh perlahan mundur mengikuti ketinggian matahari, dan Haru juga mundur. Dan-oh memeluk Haru, ia sangat menyukai perasaan saat ini, tidak perlu berusaha mencari Haru, mereka juga bisa bertemu kapan saja, di mana saja. Aku menyukaimu, sangat menyukaimu, kamu juga. Keduanya baru saja berbicara satu sama lain, detik berikutnya Dan-oh sudah memasuki adegan, memegang tangan Baekhyun. Menurut perkembangan alur cerita, Baekhyun sudah menyukai Dan-oh, alur cerita sudah berlalu, Baekhyun masih tidak mau melepaskan tangannya, ia memeluk Dan-oh ke dalam pelukannya. Mengakui ia memiliki kesadaran diri dan juga memiliki perasaan terhadap Dan-oh. Haru datang dari jauh, maju untuk menginterogasi Baekhyun. Baekhyun dengan lugas mengatakan, dirinya lah yang berada di sisi Dan-oh, sedangkan mengenai Haru, ia mengatakan akan membantu Dan-oh mengubah nasibnya, tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah selesai berbicara, keduanya masing-masing memegang satu lengan Dan-oh, jelas Baekhyun memiliki makna lain dalam perkataannya. Haru memikirkan makna di baliknya, lalu teringat dua buku komik dengan alur cerita serupa. Ia tiba-tiba menyadari, sangat mungkin Dan-oh telah jatuh ke dalam situasi berbahaya. Ia datang di depan Dan-oh, menanyakan kondisi kesehatan Dan-oh. Dan-oh tersenyum menjawab bahwa ia sangat sehat. Tanggal operasi masih belum ditentukan. Mendengar Dan-oh mengatakan ia baik-baik saja, Haru menghela napas lega dan memeluknya. Setelah itu, Haru menjadi curiga terhadap segalanya, memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya yang dapat melukai Dan-oh. Di kelas melukis, seorang siswi tanpa sengaja menjatuhkan kotak pensil Dan-oh. Haru secara refleks memeluknya. Siswa laki-laki di belakang meletakkan kuas lukis di tangannya untuk dicuci. Haru lagi-lagi menggunakan seragamnya untuk menutupi Dan-oh, takut air akan memercik padanya. Ketika Dan-oh menuruni tangga, anak laki-laki sedang berlarian bermain di seberang. Haru muncul tepat waktu, memeluk Dan-oh ke arahnya, melihat Dan-oh yang tersenyum kaku di depannya. Haru selalu dalam ketakutan kehilangan Dan-oh, di bawah tekanan mental yang berat, akhirnya ia runtuh, menangis dan mengatakan kepada Dan-oh bahwa bunga Bignonia dan rahasia itu sama. Ia memeluk Dan-oh dari belakang, sangat takut akan kehilangan Dan-oh. Dan-oh tidak ingin melihat kekasihnya sedih, ia menguatkan dirinya,
tersenyum menghiburnya setelah berbalik dan Oh tidak bisa menahan air mata yang mengalir deras, memohon kepada penulis untuk memberinya waktu hidup lebih lama lagi. Pemandangan ini dilihat oleh Haru yang berdiri tidak jauh, ia sedih melihat kekasihnya, bertekad untuk tidak membiarkan dan Oh logut di meja operasi. Sejak saat ini, hal yang perlu Haru lakukan adalah menemukan segala cara untuk mencegah dan Oh naik ke meja operasi. Untuk mengubah nasib dan Oh agar tidak meninggal di meja operasi, Haru meminta Duhua untuk menjadi tamennya. Ia diam-diam menyusup ke rumah sakit, menukar rekam medis dan Oh dengan orang lain. Tindakan ini berhasil membantu dan Oh menghindari situasi operasi, dan Oh sangat senang. Detik berikutnya, ia masuk ke dalam situasi berbagi kabar baik dengan Baekhyun yang sedang bergegas datang. Ia dipeluk olehnya. Setelah alur cerita berakhir, Baekhyun memberikan potongan komik Big Nonia yang ia temukan, dan Oh melihat isi yang terputus-putus, tidak tahu bagaimana nasibnya akan berakhir. Sementara itu, Jin Michi juga melihat alur cerita di mana dan Oh harus dioperasi telah diubah. Sementara ia juga pernah seperti Haru, berupaya keras untuk mengubah alur cerita. Jin Michi adalah raja di dalam Big Nonia. Karena menemukan keberadaan komik tersebut, ia ingin membawa Dayang yang dicintainya pergi jauh, mengubah akhir cerita yang menjadi miliknya dalam komik. Di malam hari keduanya diam-diam melarikan diri, tetapi dikejar oleh orang lain. Dayang tersebut berubah menjadi emas dengan menyedihkan. Ia memeluk kekasihnya yang telah meninggal dan menangis keras, membuka mata. Ia kembali ke adegan dalam komik. Dayang yang sudah meninggal juga dihidupkan kembali, tetapi Dayang itu tidak lagi mengingat kenangan bersama raja. Ternyata karakter dalam komik yang meninggal di luar adegan akan hidup kembali di alur cerita berikutnya, tetapi akan kehilangan kesadaran diri, terus menjadi karakter yang dikendalikan oleh penulis komik. Pada akhirnya, alur cerita masih berkembang sesuai dengan arah komik. Baekhyun adalah jenderal yang memerintahkan bawahannya untuk memusnahkan Dayang. Raja telah kehilangan kekasihnya, tetapi dalam komik rahasia, Dayang itu menjelma menjadi siswa pindahan baru. Bertemu dengan Jin Michi di lingkungan sekolah, waktu kembali ke masa kini, Duhua memberitahu dan Oh, ia bisa menghindari kematian. Di meja operasi, semuanya berkat Haru yang diam-diam melindunginya. Ini memberi dan Oh keberanian, bahkan jika itu demi Haru, ia harus tersenyum dan menjalani setiap hari dengan baik. Ia tidak tahu, Baekhyun yang kejam untuk mengalahkan Haru, sengaja memutarbalikkan akhir cerita Big Nonia. Ia dengan sengaja memberitahu Haru bahwa dalam Big Nonia, dan Oh meninggal di bawah pedang Haru, dan mengancam Haru untuk tidak mencoba mengubah pengaturan komik dan Oh, jika mengikuti perkembangan alur cerita penulis. Mungkin dan Oh akan pulih kesehatannya setelah operasi. Perkataan Baekhyun membuat Haru merasa tidak berdaya dan sakit hati, dan yang membuat keduanya lebih menderita adalah penulis komik mulai membuat kekacauan, sengaja mengatur sebuah situasi. Baekhyun melamar dan Oh di halaman sekolah, dan Oh tidak bisa keluar, hanya bisa berdiri melihat Haru di samping, menyaksikan adegan di mana ia dan Baekhyun melakukan adegan lamaran. Ketika situasi berakhir, hal pertama yang ia lakukan adalah melepas cincin dan mengembalikannya kepada Baekhyun. Setelah mengalami banyak hal seperti itu, Baekhyun akhirnya melihat hatinya dengan jelas. Ia menyatakan perasaannya kepada dan Oh, dalam banyak hal dan Oh yang lengket. Baekhyun juga sudah menyukai dan Oh, tetapi yang ia dapatkan hanyalah sebuah permintaan maaf dari dan Oh berbalik pergi mencari Haru untuk membuat pacarnya bahagia, dan Oh menunjukkan daftar keinginannya, berhasil menarik perhatian Haru. Haru memutuskan untuk bolos sekolah untuk memenuhi keinginan dan Oh. Keduanya pergi piknik bersama. Begitu sampai, tiba-tiba muncul dua teman dan Oh di sekitar. Itu karena Haru sengaja memberitahu mereka untuk datang. Ada kekasih dan teman di sampingnya. Sepanjang jalan ia tertawa tanpa henti. Tetapi hal tak terduga datang. Belum lama bermain, dan Oh duduk di tanah karena masalah jantung. Haru panik maju untuk menopangnya. Haru khawatir tentang kondisi penyakit dan Oh. Duhua yang berada di samping juga ingin membantu mengubah nasib dan Oh, ia mengatakan baru ini nenek juga telah dioperasi, tubuhnya sudah pulih. Haru tiba-tiba menyadari, ia hanya melihat dua rekam medis di kantor dokter. Pasti rekam medis yang lain milik nenek juga. Nenek juga menggantikan dan Oh naik ke meja operasi. Tubuhnya tidak lagi memiliki masalah besar, tetapi karena tindakannya, kondisi kesehatan dan Oh malah semakin memburuk. Benar saja penyakit jantung dan Oh kambuh lagi, dibawa oleh Baekhyun ke ruang kesehatan. Setelah situasi membaik, ia sangat ingin bertemu dengan kekasihnya. Pada saat dan Oh tersenyum dan berjalan menuju Haru. Di depan mata Haru sekejap muncul akhir cerita Big Nonia, karena latar belakang sudah ditetapkan, dan Oh terpaksa menyajikan nampan teh dan camilan kepada raja, yaitu Jin Michi. Tetapi siapa sangka di dalam teh dan camilan itu sudah diberi racun, dan Oh segera menjadi pemberontak yang meracuni raja. Baekhyun justru ingin menggulingkan seluruh keluarga dan Oh.
Setelah itu, Haru membawa dan Oh pergi, tetapi ditangkap oleh para penjaga. Haru berdiri di depan dan Oh, tidak membiarkan siapapun melukai dan Oh. Baekhyun meminta Haru untuk menunjukkan kesetiaannya, meminta Haru untuk mengantar dan Oh sendiri. Alur cerita setelah itu tidak ditampilkan dalam adegan ini. Di akhir adegan, Haru memegang pedang yang berlumuran darah, melihat dan Oh jatuh ke dalam genangan darah. Bekas luka di telapak tangannya juga berasal dari sini. Haru dipenuhi ketakutan, takut bahwa ia akan mengulangi kesalahan mengubah orang yang paling dicintainya, yaitu dan Oh, menjadi emas. Untuk mengubah akhir cerita ini, ia mulai menghindari dan Oh. Hal ini membuat dan Oh sangat bingung. Dan Oh masih belum mengerti mengapa Haru menghindarinya. Dalam pemeriksaan kesehatan, ia pingsan di rumah sakit. Pingsannya kali ini langsung menyebabkan kondisi kritis dan Oh, ia hanya bisa bertahan hidup dengan susah payah menggunakan ventilator. Baekhyun datang ke ruang rawat, melihat dan Oh yang terbaring di ranjang dengan mata terpejam. Baekhyun tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan Jin Micha. Jika karakter dalam dunia komik berubah menjadi emas di luar latar belakang komik, ia tidak akan menghilang, hanya akan kehilangan kesadaran diri, dan kembali ke peran karakter dalam komik untuk melanjutkan alur cerita. Baekhyun pernah melihat isi di mana dan Oh pulih dalam komik. Hal ini membuatnya bertekad untuk melepas masker pernapasan dan Oh. Pada saat ini, Baekhyun juga melihat isi Big Nonia, yaitu Baekhyun memanfaatkan saat Haru tidak memperhatikan, mengambil pedang Haru, menempelkannya ke tubuh dan Oh. Baekhyun sangat terkejut. Ketika mesin pernapasan menunjukkan detak jantung akan berhenti, ia kembali memasang masker untuk dan Oh, tetapi tanda-tanda kehidupan dan Oh menurun drastis. Kepergian dan Oh yang tiba-tiba membuatnya kehilangan kesadaran dirinya, lagi-lagi berubah menjadi karakter figuran dalam komik. Dalam situasi selanjutnya dari penulis, penyakit jantung dan Oh telah pulih. Ia muncul dengan senyum di sekolah, melanjutkan alur cerita, sama sekali tidak mengenali Haru yang berdiri di depannya. Ia menghempaskan tangan Haru, melompat-lompat dan berlari bermain dengan teman-teman lain, dan Oh sudah kehilangan kesadaran dirinya. Ia masih gadis kecil yang mengejar Baekhyun, bahkan secara proaktif mengenakan cincin pernikahan. Memanggil nama akrab Baekhyun, antusiasme dan Oh membuat Baekhyun merasa aneh. Ia menatap lawan bicaranya dengan ekspresi terkejut. Haru mengejar dan Oh ke kelas, ingin berbicara dengan dan Oh malah bersembunyi di samping Baekhyun, dengan akrab melingkarkan lengannya di lengan Baekhyun, mengira Haru ingin datang mengajak Baekhyun bermain tenis. Haru menginterogasi Baekhyun apa yang telah ia lakukan pada dan Oh. Baekhyun diam tidak berbicara. Sebaliknya, ia berpikir bahwa kembali seperti semula juga tidak buruk. Setidaknya dan Oh tidak harus menderita di antara alur cerita dan dirinya sendiri. Ketika beralih lagi tidak merasa sakit, Haru tidak punya pilihan lain lalu mencari Jin Micha. Tanpa diduga mengetahui, karakter dalam komik yang menghilang di luar adegan, kesadaran dirinya akan terhapus. Jika cerita komik berakhir di sini, maka dunia komik akan jatuh ke dalam keadaan hibernasi, sampai pelukis mulai menggambar komik lagi. Jika pelukis membuka karya baru, mungkin akan menggambar ulang karakter-karakter yang mengesankan ke dalam komik baru. Jin Micha tidak ingin Haru lagi mengambil tindakan untuk mengubah alur cerita. Begitu menarik perhatian penulis, menghapus karakter, Haru hanya bisa menghilang dari dunia komik. Jin Micha membolak-balik komik, sisa halamannya tidak banyak, tidak lama lagi akan sampai pada akhir komik rahasia. Dunia ini juga akan jatuh ke dalam keadaan tenang. Setelah meninggalkan Jin Micha, Haru tidak punya pilihan selain memilih untuk tetap di sisi dan Oh untuk melindunginya, membantunya menemukan dirinya sendiri. Ia menceritakan berulang kali tentang masa lalu mereka berdua. Haru baru saja selesai berbicara, dan Oh setelah mengalami transisi situasi, akan lagi melupakan apa yang ia katakan. Meskipun begitu, Haru tetap gigih tidak menyerah, terus-menerus menyapa dan Oh, memperkenalkan dirinya, usaha tidak mengkhianati hasil. Di bawah kehangatan dan perlindungan hari demi hari, dan Oh tiba-tiba memiliki perasaan akrab dengan Haru. Bahkan ketika ia berkencan dengan Baekhyun, ia akan secara tidak sengaja memanggil nama Haru. Setelah itu, ketika ia melewati Haru, monitor detak jantung akan selalu berbunyi terus-menerus, dan Oh tiba-tiba kambuh penyakit jantungnya, dan jatuh dari tangga. Haru buru-buru membawanya ke ruang kesehatan, melihat Haru dengan penuh perhatian mengoleskan obat untuknya, dan Oh selalu samar-samar mengingat beberapa potongan masa lalu. Secara bertahap, komik sudah hampir mencapai akhir. Beberapa karakter pendukung tiba-tiba menghilang. Haru lagi-lagi melihat lubang hitam. Ia tahu bahwa hari ia menghilang sudah tidak jauh lagi. Kebetulan dan Oh berdiri di bawah melihat lubang hitam dan Haru. Seiring berjalannya waktu, perasaan akrab dan Oh terhadap Haru semakin kuat. Ketika ia bertemu Haru di kelas, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. Ketika ia kebetulan melihat Haru melamun di bawah pohon tua, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin mencari tahu penyebab kesedihannya. Perubahan sikap dan Oh terhadap Haru
ditangkap oleh Baekhyun. Setelah beberapa waktu hidup bersama dengan Dan Oh yang tidak memiliki kesadaran diri, Baekhyun sudah lama tahu yang sebenarnya untuk Dan Oh. Mimpi terbesarnya adalah memulihkan ingatan, memeluk erat Haru yang mencintainya sampai ke tulang. Baekhyun mulai merenung. Apakah menggunakan cara yang hina untuk merebut Dan Oh adalah pilihan yang benar? Akhirnya ia mengerti, bersedia mengembalikan Dan Oh kepada Haru. Baekhyun secara proaktif mengajak Dan Oh bertemu di bawah pohon tua 1000 tahun, tetapi diam-diam menyerahkan kesempatan ini kepada Haru. Dan Oh tanpa menyadarinya maju ke depan, membandingkan tinggi badan dengan Baekhyun yang membelakanginya. Pada saat mereka saling membelakangi, Dan Oh mengingat semua masa lalu, juga memulihkan kesadaran dirinya. Pasangan ini akhirnya setelah mengalami perpisahan, mengenali satu sama lain. Lagi, mereka berpelukan erat, tidak ingin melepaskan lagi. Setelah memulihkan kesadarannya, Dan Oh dan Haru berkencan. Haru tanpa sengaja menumpahkan kopi di sebelahnya. Minuman itu tumpah di jaket seragamnya. Haru memperhatikan bahwa nama di papan namanya menjadi kosong lagi. Sepertinya karena ia telah mengubah alur cerita secara sepihak. Ia telah menjadi target penulis. Penulis mulai mengatur ulang eksistensi yang tidak patuh di dunia komik. Haru menutupi jaket luarnya, memeluk erat Dan Oh, tidak membiarkannya menyadari pemandangan ini. Selama ia bisa berada di sisi Dan Oh, bahkan jika harus membayar harga, ia tidak peduli. Dan Oh sudah memulihkan ingatan. Ia berada di sisi Haru sepanjang hari. Tiba-tiba mendengar suara aneh dari ruang melukis. Haru membuka pintu untuk memeriksa. Di ruang melukis yang gelap gulita, patung-patung melayang di udara. Haru membanting pintu, menarik Dan Oh untuk melarikan diri. Ia berpura-pura tidak ada yang terjadi, duduk di samping Dan Oh di bangku, di luar ruang melukis. Sudut yang ia gunakan untuk melukis juga menjadi area berwarna hitam. Ini adalah hukuman penulis atas campur tangannya dalam alur cerita. Haru menemukan nama di papan nama telah menghilang. Ia menyadari ia akan dihapus dari dunia komik. Dan Oh yang tidak tahu apa-apa merasa beruntung karena ia berhasil memulihkan kesadaran dirinya. Ia kembali berada di sisi Haru. Dan Oh dengan gembira mengeluarkan buku catatan, menuliskan hal-hal yang ingin ia lakukan bersama Haru. Mendengar Dan Oh selesai berbicara, Haru kembali ke kelas, membolak-balik daftar kelas. Banyak siswa yang telah dihapus oleh penulis. Penulis mulai secara bertahap membersihkan dunia komik. Melihat papan nama yang kosong, Haru mengerti bahwa ia akan perlahan menghilang. Ia memanfaatkan waktu. Sebelum pergi, ia mewujudkan setiap keinginan yang Dan Oh tulis dalam buku catatan. Pertama, ia menulis pesan untuk Dan Oh di mejanya. Setelah itu, ia membuat kalung pasangan sederhana dari kertas berwarna dengan tangannya sendiri. Dan Oh jelas tidak menyukai hadiah kekanak-kanakan ini. Ia mengangkat kepalanya, melihat Haru yang tampan di depannya. Suasana hatinya tidak bisa tidak membaik. Tidak peduli apa yang Haru berikan, ia akan menyukainya. Setelah berbicara, Dan Oh menarik kerah Haru. Keduanya saling berciuman dengan manis. Ia bahkan mengenakan kalung berwarna kekanak-kanakan. Dengan santai berjalan di koridor menunjukkan cinta. Setelah melakukan semua ini, Haru secara khusus pergi berterima kasih kepada Baekhyun yang telah mengembalikan Dan Oh kepadanya dengan utuh. Ini adalah hadiah terbaik yang ia terima di dunia ini. Ketiganya berkumpul bersama Jin Micha dalam Big Nonia. Mereka bertiga memiliki hubungan yang saling berhadapan. Setelah melewati satu siklus dunia komik, ketiganya bisa hidup rukun satu sama lain. Ini barulah akhir terbaik. Saat ini, Dan Oh tidak tahu Haru akan menghilang. Ia dengan bersemangat menyiapkan jam tangan untuk diberikan kepada Haru. Diam-diam meletakkannya di lokernya, tetapi tiba-tiba menemukan nama Haru di pintu loker telah menjadi kosong. Saat ini, Dan Oh sedang tenggelam dalam kebahagiaan, tidak menyadari apa arti hal ini. Pasangan ini bergandengan tangan berjalan di koridor. Dan Oh membungkuk untuk mengikat tali sepatunya. Ketika ia mengangkat kepalanya, Haru sudah tidak ada. Sampai situasi selanjutnya, Haru baru muncul lagi, mengakhiri alur cerita. Dan Oh kembali melihat ke arah Haru. Kursi Haru sudah kosong. Hal ini telah membunyikan alarm bagi Dan Oh. Ia khawatir mencari sosok Haru, menemukan pasangannya di perpustakaan. Perpustakaan perlahan-lahan tenggelam dalam kegelapan. Haru melihat situasinya tidak baik, menarik Dan Oh untuk segera pergi. Pada saat yang sama, Dan Oh menyadari bekas luka di telapak tangan Haru telah menghilang. Ia menyadari perpisahan kedua mereka sudah dekat. Pasangan ini dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal terakhir. Ketika cahaya perlahan padam, Haru benar-benar menghilang di depan Dan Oh. Dan Oh melihat papan nama Haru mengambang di udara. Hatinya sakit seperti diiris pisau, tetapi kali ini Dan Oh tidak lagi tenggelam dalam kesedihan kehilangan Haru, melainkan mengandalkan kerinduan akan Haru untuk melewatinya dengan gigih. Waktu perlahan berlalu. Setelah 1 tahun berlalu, Dan Oh secara resmi lulus SMA. Sebelum meninggalkan sekolah ini, ia datang ke bawah pohon tua, mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Haru di sini, tetapi secara tidak sengaja menemukan buku catatan yang ditinggalkan Haru. Haru milik Dan Oh, ini adalah hadiah terakhir yang Haru siapkan untuk Dan Oh sebelum menghilang.
Di atasnya digambarkan kembali proses perkenalan mereka berdua, seluruh proses mengenal dan saling mencintai. Haru berharap itu bisa menggantikannya untuk berada di sisi dan Oh membolak-balik gambar-gambar, tidak bisa menahan air mata yang mengalir deras seperti hujan. Rasa sakit menusuk hati karena perpisahan hidup dan mati seketika terbangun. Pada saat yang sama, dan Oh lagi-lagi mendengar suara membalik halaman buku. Dalam sekejap mata, penulis kembali memulai sebuah komik tentang mahasiswa. Kali ini dan Oh menjadi orang yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Tindakannya tidak lagi terikat oleh penulis. Hari itu, ada seekor kupu-kupu hinggap di bukunya. Sepertinya berniat untuk membawanya ke suatu tempat bersama dengan kupu-kupu yang berterbangan. Dan Oh, sampai di sebuah dinding lukisan, ia melihat sebuah lukisan yang persis sama dengan dirinya dan Haru. Ketika dan Oh merasa familiar, ia mendengar percakapan siswa di sebelahnya. Di halaman ada sebuah pohon tua. Dan Oh sepertinya merasakan sesuatu. Ia memeluk lukisan itu dan pergi ke depan pohon tua. Ketika ia pergi, di kepalanya terlintas janji dengan Haru tentang pohon tua. Ia kembali ke bawah pohon, akhirnya bertemu dengan kekasih yang selalu ia rindukan. Ia memanggil nama Haru. Yang ia dapatkan hanyalah tatapan bingung dari pasangan. Dan Oh mengira Haru telah melupakannya. Ia meletakkan lukisan itu dan berbalik pergi. Haru memanggilnya kembali, lalu berjalan cepat ke depan memeluk kekasihnya. Dua orang yang saling mencintai setelah mengalami banyak kesulitan akhirnya bertemu lagi. Kali ini mereka hanya orang yang lewat, tidak perlu berpindah ke ruang lain karena transisi adegan. Bisa melewati semua waktu, mencintai dengan cara yang mereka inginkan. Film ini berakhir di sini. Ikuti saluran kami untuk menonton lebih banyak film populer kami. Sampai jumpa.